Itu Nah, itu kan titik dua ada. Apa, Bang? Titik dua itu mengacu kepada ayat 2 Oke, Gurunda udah ini, Gurunda udah standby. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi ada telepon dari Pak Jokowi. Ya. Wih, mau lanjut? Pak Joko. silakan Gurunda. Paling Joko. baru nih. Kok iri sih? Jokowi itu kan ini teman saya, teman SMA. Iya, sepupu lagi. Bukan Ya kan? ampun. Teman Iya SMA. namanya Jokowi, lu aja gak nyambung Ten. Oh, Bang Juma kan gak bilang presiden, dia bilang Pak Jokowi. Ih, ya Allah ya Udah, Robi. Iya, udah. tetangganya itu. Kita bahas apa ini teman-teman? Abang yang tadi nomor 2 tentang tertulis di dalam kitab nabi saya. Jadi gini ya. Suaranya kenapa gini? Suaranya. Tes 1 2 3 tes bunting. Bagus suaranya itu. Mic-nya jangan ditelan. Jangan dikit. Kok di HP ku kalian malah gak ada Ya tuh. gitu Bang Juma, tentang Markus 1 nomor 2 itu kan tertulis seperti apa tertulis di kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku membuka jalan untukmu. Nah itu di dalam kitab Nabi Yesaya itu tulis di mana gitu Abang? Aku enggak terlalu jelas suaramu, Dek. Mana putus-putus. Aduh, mana- aduh. Iya dia gitu Bang, memang gede malah tertulis dalam ya Allah gitu dia. Memang gitu. Oji tuh nggak sadar dia tuh. Markus 1 nomor 2 Bang, Markus gitu 1 loh nomor Ji. 2. Markus 1 nomor 2. Apa Pargo? Pargo 1. Markus Bang, Markus 1 nomor 2. La haula wala quwata illa billah. Di mana tertulis di dalam kitab Yesaya itu. Seperti yang dikatakan di dalam Markus 1 nomor 2 itu. Belajar bicara lagi Oji, belajar kursus. Bukan belajar bicara Bang, HP-nya kayak gini Bang, nggak malum lah HP murah. Enggak, suaramu terlalu ngebas. Banyak data sih, itu sama juga halnya yang tertulis di apa? Yang tertulis di Lukas 24 juga. Tertulis di Google ya, banyak di Google. Bukan di kitab Anda itu ada di Lukas 24 gitu. Lukas 24. Terus ini lagi tertulis di kitab Yesaya, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia mempersiapkan jalan bagimu. Tapi kalau dicari di Yesaya ini nggak ada. Makanya Iya, Yesaya 43 itu coba baca dulu. Kan sama aja Bu, ini maknanya sama. di Yesaya berapa 43. bunyinya? 40 nomor 3 di padang gurun Abang. Padang gurun, Nah, padang kan gurun. persiapkanlah jalan baginya juga. Kagak lah, beda jauh konteksnya. Lah lah. Coba Apanya dibacakan yang Ji. beda? Coba baca. Ini udah yang buat pertanyaan. Yesaya tapi nggak mau berapa dijawab. biar aku yang bacain. Soalnya kalau si Oji suaranya gitu. 40 ayat 3. Yesaya 40 nomor 3. Aku cari dulu ya. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yekiel dan ya. Yesaya 40 nomor 3 ya. Iya. 43. Di situ dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu Iya kan sama maknanya. nggak nyambung Markus tadi. Apanya yang nggak nyambung? Sama aja maknanya. Kok Oke, Jauh lah, Mak. Bang. kalau harus sama Enggak. persis kayak yang diinginkan kan di situ ada titik 2 Oke. seperti ada tertulis dalam Misalkan- kitab Nabi Yesaya titik 2. Berarti ada beberapa kan gitu. Misalkan saya buktikan bahwa itu sama persis di kitab lain, berarti ada kesalahan di kitab Anda, itu gimana Bang? Kan ada beberapa, itu salah satunya juga dari kitab Yesaya. Ya, misalkan sama persis apa yang dikatakan oleh Markus, berarti kitab Anda itu tidak menunjukkan ke kitab yang Nabi Yesaya. Gimana? Berarti ada kesalahan dong. Coba Mbak Esti buka Maleaki 3 nomor 1. Tahu, itu sama Maleaki 3. Maleaki 3 nomor 1. Baca. Sama aja, aku udah tahu itu masalahnya sebelum kamu Maleaki. ngomong, udah tahu. Beda, coba bacain. Maleaki 3 nomor 1. Lihat
Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nah, Dor. Sama. Silakan Abang lanjutkan. Suara saya nggak jelas. Mempersiapkan, dipersiapkan. Sebenarlah. Iya. Baca itu loh. Maklumi aja teman-teman. Untuk harus apa persiapan. Maklumi aja mungkin ya sesuai. Tapi bagaimana dengan Lukas 24, Bang? Bacakan dulu ayatnya itu biar bisa disimak. Ada tertulis di kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Di Taurat mana itu Kesempatan. tertulis? Hah? Di Taurat mana itu tertulis? Kamu perhatikan itu kan perjanjian ada 2 kategori itu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu semua harus disimak gitu Bang. Bukannya masalah-masalah itu. Di situ Perjanjian lama itu di situ lebih pengakuan fokus ke tradisi warga Yahudi dari Israel. ini di situ kan dikatakan ada tertulis di kitab Taurat Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, coba tunjukkan di Taurat mana itu tertulis Mesias mati bangkit hari ketiga. Kalau tidak ada, maka benarlah kata Al-Quran bahwa penulis kitab saudara hanya berangan-angan dan menduga-duga. Gini Bang, kalau masalah Abang tadi nanya kan di ayat berapa kan? Kalau itu nggak tahu lah kami di ayat berapa itu. Cuman intinya Alkitab itu kan akhirnya kan jelas itu kebangkitan Yesus. Iya, itu di internal Romawi Yunani iya. Tapi kalau di internal Yahudi kan tidak ada kebangkitan dari kematian itu dari Yesus. Sepi pemberitaan. Nah, kita bisa melihat dari apa yang dituliskan Lukas, ada Mesias mati bangkit pada hari ketiga tertulis di Taurat. Kalau ada tertulis di Taurat, maka Yahudi akan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Tapi tidak ada di Taurat. Coba Anda cari. Mau sampai 3 hari sebelum kiamat pun Anda tidak akan temukan. Karena gini Bang, sebelum Yesus Kristus bangkit naik ke surga, karena kan masih banyak orang-orang yang di sekitarnya belum percaya, kan gitu. Ya, sampai sekarang tidak percaya karena cerita Yesus bangkit itu hanya ada di Romawi dan Yunani. Karena ajaran itu penulis-penulis kitab saudara memang tidak tulis untuk Yahudi, karena Yahudi tidak mungkin percaya. Karena itu ada cuma karangan yang cocok dengan ajaran pagan. Maka disampaikannya, dijualnya ajaran itu ke Romawi. Romawi seketika. Yohanes itu orang Yahudi juga, jangan terlalu berlebihan kalau ngomong. Yohanes yang mana dulu? Yohanes yang mana dulu? Yohanes Rasul. Kalau Yohanes murid Yesus ya, tapi penulis kitab Yohanes kan dia bukan orang murid Yahudi Yesus. ya? Dia orang Yahudi enggak? Murid Yesus anak Zebedeus, yes. Yohanes. Tapi pengarang kitab Yohanes itu bukan murid Yesus. Dasarnya mana? Dasarnya jelas. Kisah Para Rasul 3 nomor 14. Kenapa? Kedua, Kisah Para Rasul 12. Di situ jelas dikatakan bahwa di situ dikatakan bahwasanya Markus ini nama lainnya adalah Yohanes. Nah, lalu Anda baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Di situ jelas penulisnya bukan Yohanes anak Zebedeus, tapi oknum lain. Masalahnya penulis kitab Yohanes, Injil Yohanes itu gimana ceritanya? Coba kamu ngerti nggak sejarah kenapa itu dibilang penulisannya adalah ini Rasul Yohanes? Ya, cukup Anda ikuti alur kitab Anda. Markus itu dengar. Ada dalam tradisi itu, Bang. Dengar dulu, dengar. Di dalam Matius 10. Bentar dulu. Dalam 4 Injil itu sebenarnya kan nggak ada penulisnya, nggak ada. Itu kan tapi itu dicari, maksudnya dalam tradisi di sana itu ada penulis-penulisnya, bukan dalam Alkitab itu sendiri. Makanya kalau Anda mencari lalu cocokologi, ini namanya juga gini, itu nggak nyambung jadinya. Bukan cocokologi. Gitu. Kalau yang kayak penulisan Injil Lukas misalnya.
Itu Injil Lukas ditulis oleh siapa? Oleh Lukas. Tahu dari mana? Kan harus gitu sebenarnya cara Iya, Lukas juga berpikirnya. bukan Nah, murid Yesus. Murid Yesus salah Bukan. satu dari Mana? salah satu dari Mana? 70 murid. Mana Aduh, mana salah buktinya? satu. Mana buktinya? Ya itu salah satu dari 70 Iya, murid, itu bukan pengakuan Bang, itu ini- pengakuan orang Roma Yunani. Sekarang mana Nah. pengakuan dari Yesus sendiri mana? Di mana Dia tertulis itu di salah satu internalnya? dari 70 murid. Ada Itu dalam pengakuan bukunya Kristen. juga. Nggak ada. Di mana? Ini yang saya debatkan Ya, dengan kalau Rudi ini memang Simamora nggak- kemarin membuat dia Ini muntah memang nggak tepung. dituliskan. Kan 70 murid masa kalau ditulis memang nggak dituliskan nama-nama Dari itu mana tentang Anda Nabi, tahu? Bang. Dari mana Anda Nggak tahu kalau ini dituliskan murid dalam Yesus? Alkitab. Dengar dulu. Kalau nggak ditulis dalam Alkitab itu bukan karena nggak tahu. Oh, lalu Tetapi dari mana karena Anda tahu? Gini bang, dan Dari mana Anda tahu? Dalam tradisi Kristen itu ada tradisi tertulis dan Oh iya tidak itu tertulis. makanya kan sudah Nah, aku tradisi bilang lisan itu ini. internal Roma dan Yunani aja yang ngarang itu. Nah, Tetapi Anda bilang dia ngarang karena anda nggak imanin. Nggak ada yang ngarang itu. lah kalau ada ngarang terus mana beritanya bahwa Lukas itu murid Yesus mana? Justru yang ngarang itu di Al-Quran bang. Bukan Mana? Yang ngarang. Mana ceritakan dulu Lukas adalah murid Yesus itu dapat informasi dari mana? Itu 70 murid itu aku punya. 70 murid apa pula 70 murid kalau Lukas bagian dari 70 murid, Lukas tidak akan melakukan penelitian. Dia salah satu 70 Eh. murid yang diutus waktu itu. Ya. Waktu Gimana ceritanya? Murid tapi melakukan penelitian. Gimana ceritanya? dia salah satu dari 70. Tidak ada salah satu apa pula salah satu. Paulus itu Lukas itu justru adalah murid Paulus. Bentar ya. Nah lo, ayo lo. Mana Jadi ada- Jadi Itu Yohanes. aku punya nama-namanya semua. Iya, kamu dapat dari mana? Dari gereja. Memang Yesus kenal gereja? Bukan gereja, ibadat, bukannya gereja. Pada zaman pertama itu nggak ada istilah gereja itu. Nah makanya gereja itu kan hanya ada di Katolik. Setelah Kristen itu berdiri baru ada istilah gereja. Bukannya masalah, karena gini bang, iman itu bukannya patokannya kita harus mengikuti hukum ataupun aturan zaman dulu. Iya, Gitu. tapi kan tidak nyambung sampai Yesus bang. Nyambungnya ke Paulus, agama Anda itu nggak nyambung ke Yesus. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang coba cari Farisi. aja dalam bukunya Santo Hippolytus. Apa itu? Bang Juma. Apa itu? Dia Ya. punya Iya, saya tahu. itu saya tahu tertera kalau semuanya ke 70 muridnya. kalau ajaran dari Katolik iya tahu. Tapi kan bukan itu yang jadi dasar pijakan. Sekarang kalau Lukas itu murid Yesus, kenapa dia melakukan penelitian? Kenapa? Emang nggak boleh? Ya, yang namanya murid mendengarkan firman, bukan Kan dia diutus mengais-ngais. pasca. Dengar dulu, dia kan 70 murid itu diutus kapan coba ceritanya? Pasca Yesus terangkat ke langit. Nah, itu udah Ya, terus Birunya kapan di Yesus situ. datang? Kapan? Yesus di dalam penelitian penulis Yohanes mengatakan, semua firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka murid-murid Yesus percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Ya, Lukas mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, berarti salah. Bukan termasuk yang menerima firman dari Yesus, mengakui dan percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Ayo. ke 70 murid itu sudah diutus bahkan sebelum ini penyaliban. Aneh ini. Di mana? Di mana Yesus punya murid 70 sebelum penyaliban? Lukas 10 aja. Di mana? Lukas 10. Ya, itu Lukas sendiri yang ngomong. Kirain siapa yang ngomong? Bang Jum. Masalahnya kenapa? Kamu nanya dasar, kamu nanya sumber di bawah dasar. Iya, saya Kok tahu Lukas yang sendiri mencatat Lukas sendiri yang mencatat. Mana Yohanes? Mana Filipus? Kenapa murid yang lain tidak mencatat? Ini cuma pengakuan-pengakuan semua- Lukas sendiri. Emang semua murid harus nulis hal yang sama. Jadi lu Kan Yesus, Bung. Yesus mengatakan semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti murid 12 dan teman-temannya
duduk bersama dengan Yesus. Yesus sampaikan Itu kan asumsi kepada Anda. Itu Loh, kok kan- asumsi pula? Apakah Itu Yesus kan berbohong? Enggak, itu kan kepada mereka itu dalam artian karena enggak berarti yang ke-70 juga kan ke-70 udah diutus sebelum pengiripan. Siapa yang mengatakan dia diutus 70 ini? Di Siapa? Lukas 10 ayat 1, Lukas Ya 10. Lukas berarti Lukas yang menulis. Sementara Lukas sendiri tidak termasuk di dalamnya. Gimana ceritanya? Muridnya nggak ngerti. Nggak termasuk di dalamnya gimana? Udah ada dalam bukunya. Di mana Lukas pernah disebutkan oleh Yesus di mana? Di mana? Mas Yesus malah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengajarkan akulah dia. Nah, itu kan luar ditujukan Kristen. kepada Muhammad, bro. Di luar Kalau Kristen. di dalam Kristen di luar Siapa yang dengarkan kalian tuh tidak paham. Yesus itu ketika dia mengajar murid-muridnya Bani Israel semua. Nggak ada orang Roma di muridnya, nggak ada. Justru itu yang dikatakan di luar Ya, Kristen. apalagi itu. orang Arab nggak ada. Ketika Memang nggak ada. Emang ada orang Arab mengaku-ngaku murid Yesus, pengikut Yesus? Memang ada. Kami bukan serigala yang nyamar domba. Kamu ngerti domba tidak? Islam sekarang kan banyak yang ngaku murid Yesus, bro. Aku diutus hanya kepada domba. Tahu domba? Domba itu Bani Yakub. Kalian Bani Yakub. Kalian Bani Yakub. Ini orang nggak ngerti maknanya loh. Nggak ngerti gimana? Domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50:17. Jangan malu-maluin kamu. Ngaku-ngaku Bukan itu aja ayatnya, di ayat lain pun kita Coba tunjukkan. Coba kamu tunjukkan kepada saya domba itu adalah non Israel. Mana? Tunjukkan kita saya. nggak hafal ayatnya Bang ada. Ya tapi- makanya. Lalu dasar pijakanmu membantah saya apa? Syahwat, nafsu aja, asumsi gitu. Mau hadapi saya dengan asumsi. Orang yang paham Bible kamu mau hadapi dengan asumsi. Kau cocok di gereja, jangan di sini. Anda tidak mengerti, Anda tidak mengerti. Kok saya tidak mengerti? Sedangkan Yesus Anda imani menjadi Tuhan itu bukan atas pengertian, tapi atas percaya imani aja. Gimana Anda mengatakan? Anda hanya tahu membaca dan Lah, kalau membaca saya bisa, saya tahu dalilnya. Anda apa dasarnya untuk mengetahui? Membacanya tidak bisa, mengetahuinya tidak bisa. Orang-orang pilihan itu yang bisa membaca. Orang pilihan yang tidak bersunat, yang makan babi, yang nyembah manusia gitu, orang pilihan. Hah? Ibadah hari Minggu. Itu kalau kesangan orang pilihan, gitu. Siapa yang memilihmu? Ya Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus, apa pula Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja mengatakan, Tuhan kamu itu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengar dulu. Ya. Saya tanya dulu. Tahun berapa? Kristologi lagi nggak nyambung. Al-Quran coba. Tahun berapa ada Muslim ya? Tahun berapa coba? Yesus itu sendiri adalah Muslim. Alah, tahun berapa ada Muslim? Lah. Yesus itu Muslim, Bung. Dengarkan. Apa yang Yesus katakan? Shalom alaikum. Islam atas kalian semua. Damai sejahtera, Islam Teori itu harus sesuai Tanya fakta, sama bro. ini Coba. tidak membawa Kamu Tahun menggunakan berapa teori Muslim secara maknawi bahwa orang Anda tidak yang mengerti. bahwa Saya malah minta fakta. Saya malah minta fakta. Dengarkan. Saya malah Islam itu nggak minta pernah ada sebelum Muhammad. Kamu itu Saya malah teori itu minta nggak sama gitu loh. Saya malah minta Yesus yang sesama dengan Lukas, mana ajarannya bertemu dengan Lukas? Di luar di luar Kristen itu palsu semua. Karena dibilang hati-hati bahwa host, siapa yang mengatakan di luar Kristen tadi palsu, host? itu palsu karena menyesatkan gitu loh. Oke, yang mengatakan tadi Islam di luar Kristen itu palsu, tolong timer dengan saya, boleh? 1 menit. Bisa nggak? Di mana dalilnya itu Yesus beragama Islam dulu di mana di Alkitab? Baca di Tunjukkan dulu Alkitab ya. di mana ayat Oke. Mana Oke. ayatnya kalau Yesus Islam? Baik. Di mana Baik. dalilnya di Alkitab? Woi, Baca. satu-satu woi. Baca, Baik, baca. jangan kayak gugup Satu-satu. menggonggong. Halo, baca. Lawan saya pakai Di mana ilmu. dalilnya di Alkitab? Lawan saya pakai ilmu. Tolong timer. Kalau ada yang mau menghadapi saya, timer. Satu-satu ngomongnya. Coba saya tanya kamu coba. Satu-satu, Otet.
Sesama jangan saling mendahului. Menggonggong saya dulu ya. Waktu Coba berbicara kepada kami. Menggonggong. Halo. Satu-satu ngomongnya Marjun, Putra Ya di Situmorang. mana dalilnya ya? Jangan cari kebenaran yang lain. Hah? Di mana dalilnya di Alkitab kalau Yesus Islam? Baca. Bentar Putra Situmorang, apa Marjun silakan. Yang lainnya diam. Jangan kesurupan berjamaah, Baca jangan. kitab, jangan Santai modal-modal. aja. Di Alkitab Sekarang baca. begini. Buka Framing aja buku kagak yang lain. lumayan. Sekarang begini saudara-saudara Kristenku yang Nah, bukan dalilnya di bukan Alkitab murid itu, Yesus. bukan. Dengarkan sama saya, Bukan. dengarkan. Yang modal ngomong. Putra Situmorang, Marjun. Ini biar Bang Buka, Cumada ya, nih, kalian di bertanya mandalnya satu-satu. Islam. Biar dijawab. Coba Apa aku dulu pertanyaannya ya. Marjun Aku dulu ya. silakan. Aku mau nanya. Coba aku nanya dulu ya. Iya silakan. Silakan. Ya, coba aku nanya dulu. Jangan, teriak aja, teriak kita, teriak enak, teriak di mana dalilnya di Alkitab Astagfirullahaladzim. itu. Saya turunkan kamu Marjun kalau nggak mau diskusi yang baik. Alkitab dibaca ya, jangan dibaca di lain. Oh, saya Bible itu di luar kaki, udah enggak di kepala lagi. Di mana dalilnya Udah di di kaki. Alkitab itu Yesus Islam? Udah di kaki kalau Bible, kalau saya Bukan luar kepala. bukan lagi di luar kepala tapi sudah di bawah kaki. Kalau Di Bible. mana dalilnya Yesus Islam? Kamu diam, biar saya jawab. Udah, Biar saya turunkan Iya. aja dulu Bang satu ini. Dia gak mau diskusi baik. Udah silakan Putra Situmorang ya Rom. Apa Satu-satu pertanyaanmu? bertanya satu-satu. Coba aku dulu ya. Iya, Ya, Aku siapa? nanya nih ya. silakan. Ya. Sim. Nah, kan Bang Nimo udah nanya. Nah, coba aku yang nanya dulu. Dalam Ya. Al-Baqarah ayat 23 dulu. Wah, bahas Al-Qur'an nih, Wal. Ilmunya tinggi nih. Tes. Iya ada. Ahli Silakan. Quran kayaknya ini. Nah, Coba. surat ada. Iya, Al-Baqarah Ayat 23 78. itu dikatakan Hmm. Kenapa? 23 Apa yang dikatakan di sana? ayat Al-Quran 23, atau terjemahannya? 78. Terjemahannya kan memang yang menerjemahkan Kristen, kan Muslim yang terjemah. Iya, beda terjemahan dengan Al-Quran, beda. Jadi terjemahan itu bukan Al-Quran. Bukan. Siapa yang ngajarin Al-Quran itu Bisa terjemahan? disobek. Kalau berarti kalau ada yang sobek-sobek terjemahannya bukan Al-Quran dong. Saya Ya? sudah katakan samamu, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Belajar lagi. Oke. Ah. Tapi terjemahan itu bukan Bukan Al-Quran. Astagfirullahaladzim ya sama Allah. Islam. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Lafaz Arab. Terjemahan itu adalah perkataan manusia, usaha manusia untuk mengerti dan mengetahui makna daripada kalam ilahi. Paham? Jadi terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Belajar lagi. Oke. Makanya saya tidak pernah memandang kitab itu sebagai firman Tuhan. Sebagai Dalam hadits terjemahan aja itu- kagak. Oke. Dalam terjemahannya itu kan dikatakan buatlah satu surat semisal kalau meragukan Al-Quran kan gitu. Ayat berapa? Ayat 23. 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Silakan. Apa yang Anda pertanyakan di sana? Dikatakan buatlah satu surat semisal, benar enggak? Nah, ayat Iya, ini. betul. Terus Ah. Jangan langsung disambar-sambar kayak petir gitu dong kalau. enggak, saya kalau ngajar gitu emang. Kecuali timer, kubiarkan muridku berpanjang ria berasumsi. Aduh, lebay banget. Bentar. Kok lebay Kalau dikatakan buatlah surat semisal, kalau kita membuat sebuah tantangan, harusnya kita melengkapinya dengan namanya standar penilaian atau parameter, benar nggak? Betul. Nah, ketika ini ayat itu menentang orang-orang di luar Islam untuk membuat satu surat semisal, ada nggak parameternya di situ? Ada. Nah, coba Ada. Ayatnya mana parameternya? Ini nih parameternya nih. Buatlah satu surat semisal dengan Al-Quran. Nah, Ada parameternya musik, apa? tolong di mute musik. Surat semisal Yes. Al-Quran itu parameternya apa? Ini Yang sudah- semisal, ini sudah bilang. yang tidak semisal Nih. itu seperti apa coba? Satu. Oke, satu. Ketika dia datang surah itu menggunakan bahasa yang ada pada masanya. Aduh. Ayat itu ada nggak? Ayat Ada itu ada ini. nggak? Ini semisal dengannya, semisal dengan surah-surah yang ada di Al-Quran maksudnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina pantu bi suratin, kembali kepada apa? Mim mithlihi. Huruf H itu merujuk kepada surah-surah Al-Quran sendiri. Artinya kalau ada yang mau membuat semisal, maka buatlah semisal yang ada di Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu turun ke bangsa Arab?
orang-orang Arab mengerti. Orang-orang Arab kemudian mengkajinya dengan ilmu nahwu, shorab, balaga, i'rab, bahasa, apalagi semua, tajwid, apalagi tilawah. Nah sekarang kau bikin surat yang sesuai dengan itu, bisa? Itu kan tafsiran Anda. Lo bukan tafsir. Itu nggak- Ini nggak kembali, ada. ini kembali semisal dengannya. Semisal apa? Semisal dengan Al-Quran. Nah, coba kau buat. Ada ndak Al-Quran ketika datang? Ratusan juta manusia mengimani. Coba kau bikin surat. Siapa yang mengimani? Kamu sendiri akan membuatnya ke toilet. Ya, itu kan kata Anda. Kata Nah, Anda. coba kamu Di buat. situ, dengar Coba dulu. kamu buat. Di situ tidak ada dikatakan buatlah surat semisal dengan parameter segini-segini. Dengan Ini semisal dengannya ini. Mislihi. Mislihi. Dikatakan tidak semisal dengannya itu seperti ini. Dengannya ini apa? Dengannya ini apa menurutmu? Dengannya ini Al-Quran itu dengan tidak siapa? ada standar Dengarkan, itu ada. dengarkan muridku, dengarkan. Dengannya ini siapa? Merujuk kemana? Siapa ini? Kepada Al-Quran memang. Nah, kepada Al-Quran. Berarti dengar kamu dulu. kudu Dengar wajib dulu. membuat surat semisal Al-Quran. Coba kau buat semisal Al-Quran. Satu Gini surah dong. aja. Kamu Kalau kita cari kasih- surah yang paling pendek di Al-Quran. Habis itu kau buat. Saya mau lihat. Ada nggak yang dulu. beriman kepada buatanmu itu? Coba kau buat. Kalau bikin sesuatu jiplakan atau surat semisal itu kalau kita buat sama persis itu namanya kan copy paste. Iya, kau buat Enggak. surat semisal Kalau persis Al-Quran. namanya copy paste. Kalau mirip Coba. itu modelnya kayak gimana? Yang dikatakan Iya. semisal itu seperti apa? Makanya saya Sementara katakan kalau sama samamu. persis namanya copy paste. Makanya saya katakan samamu, Al-Quran ini wahyu. Kau buatlah surah yang bisa dipahami sebagai wahyu. Bisa nggak catatanmu dianggap sebagai wahyu? Siapa yang mengatakan itu wahyu? Masalahnya Apa? kan itu kan Kamu itu sendiri kan akan menolaknya. parameter itu kan Anda yang buat. Parameter Loh, itu dibuat Anda bukan dibuat oleh Allah itu. dengar. Ini 1400 tahun tantangannya sampai hari ini belum pernah ada kekuatan yang bisa membuat semisal surah Al-Quran. Iya, karena standar penilaiannya nggak ada. Ini standarnya jelas. Bikin seperti Al-Quran. Al-Quran itu wahyu. Coba Iya, kau bikin. cuma dibikin Loh. bikin seperti tapi Ya, standarnya coba nggak kau ada. bikin. Coba kamu bikin. Ada nggak orang yang beriman kepada catatanmu itu? Masalahnya nggak ada standar penilaiannya. Orang Standar. kalau bikin tentang standar penilaian itu tentang kosong namanya. Al-Quran diimani sejazirah Arab. Itu standarnya. Sekarang kau bikin surat diimani nggak sama anakmu, Itu kan- sama istrimu? Ayo itu dulu. Diimani oleh jazirah Arab itu kan standar penilaian Anda. Standar yang di dalam Al-Quran yang Ini yang dialami Al-Quran katanya kalam Allah. Ini yang mengalami Al-Quran. Ini yang dialami Quran. Kenapa kamu nangis? Masalahnya kalam Allah itu kan harusnya kan tantangan itu ada dari Allah katanya. Harusnya juga parameternya juga dikasih oleh yang memberikan tantangan. Logikanya gitu. Kalau kamu yang memberikan parameter artinya kamu yang buat ayat itu gitu loh. Bukankah Loh. Ya buat ayat itu siapa? bukankah Al-Quran sendiri sudah menarasikan ini? Yang buat Faktu yang bi siapa? suratin min Aduh. mithli. Loh, ini ada ini. Tulisannya jelas. Faktu bi suratin min mithli. Maka buatlah satu surah semisal Al-Quran itu. Iya, dikatakan semisal doang, parameternya nggak ada. Parameternya bagaimana Al-Quran itu dipandang? Tantangan prematur namanya. Kamu lihat Al-Quran ini. Bagaimana pandangan manusia terhadap Quran? Itu kan Tidak parameter jelas. kamu yang buat Loh. parameternya. Kamu disuruh bikin sesuai dengan parameter Al-Quran. Coba kau bikin. Coba kau bikin satu surah. Di mana ayat dikatakan parameternya harus sesuai Al-Quran gini loh, harus bahasa Arab gini loh. Nggak ada di situ. Lah, makanya kamu gila ini. Lah. Jadi maksudmu gimana? Maksudnya gimana? Kalau saya suruh buat Anda Gini ya, gitar Bang. misalnya, gitar yang semisal, saya harus memberikan parameter. Gitar itu harus dari jati misalnya, harus dari gini, talinya harus gini. Itu namanya saya buat parameter. Kalau lalu orang yang saya berikan tantangan ini yang harus membuat parameter itu sendiri, itu namanya tantangan saya prematur. Jadi logis kalau orang nggak bikin gitar semisal, kenapa? Karena saya nggak memberikan parameter itu sendiri. Ini Al-Quran menurutmu apa? Al-Quran ini menurutmu apa? Perkataan-perkataan kan? Kan perkataan perkataan dari ini perkataan. Dengar. Kamu status belajar dan kamu bertanya di sini. Dengarkan. Perkataan Ini yang nggak jelas itu. kau buatlah perkataan yang tidak jelas. Coba. Kau buat.
Kalau Kau coba buat. gitu, itu ada Al-Quran itu. Kau buatlah perkataan yang tidak jelas sesuai dengan penilaian muka Al-Quran. Coba kau buat apa yang ingin kau katakan. Bukan, kalau penilaian Menurut saya, kami Kristen, masalahnya itu- penilaian saya. Coba kau bikin satu surah. Ini kan sudah ada ukurannya. Coba kau bikin semisal surah yang ada di dalam Al-Quran. Bang Coba kau Guru. bikin. Yang Coba jelasnya bikin. di dalam Alkitab Gak kami itu ada. tertulis. Masalahnya, Mau sampai kau dota, sampai alismu habis berguguran, kau tidak akan pernah sanggup membuat semisal Al-Quran. Iya, karena nggak ada parameternya. Parameternya tinggal kau bikin surat aja. Kau bikin surat. Bikin aja dulu. Bikin aja dulu. Itu semisal atau tidak apa? Kau bikin Siapa yang kau menilai? bikinlah seperti Quran ini. Jangan menilai semuanya. Satu surah aja kau bikin. Satu surah aja kau semisal. nangis. Ya Dikatakan semisal. semisal atau tidak itu parameternya apa? Gak ada gitu loh. Loh, gimana orang ini? Kamu sudah melihat Al-Quran. Kau sudah lihat Al-Quran. Bahasanya kau sudah lihat. Tatanannya kau sudah lihat. Makhraj hurufnya kau sudah lihat. Kenapa kau tidak bisa bikin? Kenapa? Minimal kau bikin aja dulu. Kau bikin aja dulu surah. gini, Yang semisal Quran ini. Bikin aja dulu. Aku Lucu melihat. cuma lucu enggak? Karena yang membuat tantangan itu kan bukan saya. Kenapa harus ditanya ke saya parameternya? Ini tantangannya samamu. Kau Iya, panggil parameternya kakekmu, dari siapa? nenekmu, opungmu, kau panggil Parameternya bersatu dari bikin siapa? surat. Parameternya Yang kau membuat bikin tantangan, surat, tuyul. Kau disuruh bikin surat ini. Iya, Kau bikin parameternya apa? surat. Nih. Parameternya apa? Parameternya kamu bikin surat. Kamu bisa bikin surat, bisa. Itu tantangan namanya membuat surat. Itu Makanya tantangannya. kamu Parameternya ditantang apa? bikin surat. Kenapa kamu nggak bikin? Nggak ada parameternya. Parameternya bikin surat. Tantangan bikin surat. Tantangan bikin surat. Coba kau bikin. Ah, coba kau bikin. Tantangan itu bikin Ya. surat. Iya, makanya bikin. Gitu loh. Coba kau bikin surat. Coba. Bikinlah surat dulu. Tantangannya, parameternya nggak ada gimana sih? Lah, kau bikin surat, lalu kita dikaji isinya surat kamu itu. Ada nggak yang percaya? Ada nggak yang beriman? Ada nggak disiplin ilmu yang bisa mengkaji suratmu itu? Bikin coba. Masalahnya tantangan itu nggak ada parameternya. Lucu kamu. Parameternya kamu cuma disuruh bikin surat, tuyul. Kalau nggak ada parameter gimana? Parameternya ada. Kau tinggal bikin surat, nyusun kata, membentuk kalimat, kampret. Lo nggak ada parameternya gimana? Parameternya astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ngomong sama dia gak nyambung, Ih, Bang. turunkan ini, turunkan. Oke. Sini, yang lain. Dari tadi ngomong sama dia memang gak nyambung. Dari tadi. Sinting parameternya jelas. Kamu disuruh buat ember. Parameternya apa? Tuyul, kampret. Makanya kau jangan selalu tidur sama babi. Ini otakmu gak berfungsi. Buatlah serumah, semisal rumah yang kami bikin. Ya buat rumah, baru kita kaji. Sama ndak kandungannya? Indah, Apa dengerin parameternya? dulu, dengerin Udah jelas-jelas. Dengar. Faktu bisuratim mim mithli. Dengerin Buatlah dulu. surah semisal Al-Quran. Yeay. Terus Anda nih, moci terus. Coba Sudah, dengerin dulu. yang lain pasien berikutnya, tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum Gurunda, Assalamualaikum Tuan Guru semuanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dulu bang. Bisa Ya, nanya, apalagi pasien berikutnya siapa ini? Bang? Saya dulu. Ada Putra Situmorang. Ya, Putra Situmorang, silakan. Apa keluhannya? Menurut kami sebagai orang Kristen, bahwa di luar kekristenan itu ada semua palsu. Oke, baik. Baik. Sekarang Apakah dengar Yesus Dengar dulu. Anda sudah bernarasi mengambil kesimpulan. Dengar. Saya udah tangkap. Sekarang saya tanya. Saya tanya. Apakah Yesus itu adalah seorang Kristen? Jawab. Anda belum Anda Dunia itu agama bang, ajarnya bukan. Oke, ajaran. dapat orang lain Baik. namanya. Dia mau menang sendiri, itu egois namanya. Pasti yang diajarkan yang paling utamakan. Bukannya menang turun Kami agama. itu bukan. sesuai dengan yang tertulis. Sesuai dengan yang tertulis ya. Bahwa Bang Juma kena peringatan. Bentar, aku sapa dulu. Udara ofisial, selamat siang. Agama apa? Siang Purno Islam. Oke. English. Nah, Oke, saya udah paham. Sekarang pertanyaan saya, Yesus ini Kristen atau bukan? bukan. Bukan. Dia praktisi Torah atau praktisi perjanjian baru? Dia itu lengkap semuanya dari. Jangan asumsi.
Sebagai pasien Anda harus jujur. Anda tidak bisa sembuh kalau Anda tidak jujur akan penyakit Anda yang Anda keluhkan. Saya tanya, Yesus ini praktisi Taurat atau praktisi Perjanjian Baru? Jawab. Dua-duanya. Di mana Yesus mengajarkan tentang Perjanjian Baru? Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Injil, Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Pepaya, namakan semua. Ayo, di mana? Baca. Baca apa? Ayat 15 sampai Baca apa? Baca apa? Baca apa? Apa yang kau suruh saya baca? Apa yang kau suruh saya baca? Harusnya kau yang baca apa? Bacakan supaya saya tanggapi. Iya, saya tanya, mana buktikan Yesus mengajarkan Perjanjian Baru, Injil, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Roma, Filipi, Kiliki, namakan semua. Lanjut, silakan. Baca Mana? aja sendiri. Apa yang harus saya baca? Baca, Kalau coba tidak- buka Matius dulu. Buka Matius berapa? Matius 7 nomor berapa? 15 sampai 20, bahwa di situ dikatakan bahwa itu semua di luar kekristenan itu palsu. Yang saya tanya ini kan, dengarkan. Di sini Yesus tidak mengenal Kristen, Bung. Kamu jangan asal-asalan kau ngomong. Apa yang diceritakan? Kubacakan. Dengarkan. Ketika Yesus bercerita tentang apa yang kamu tunjukkan di dalam kitab Matiusmu ini, Yesus di situ bercerita dan berbicara kepada orang-orang Kristen atau kepada praktisi Taurat. Walaupun saya jelaskan, Anda tidak memahaminya. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan karena Anda malu. Ini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya praktisi Torah, bukan berbicara kepada Kristen dia. Di masa itu tidak ada dikatakan itu agama Kristen. Memang karena Yesus tidak pernah bertemu dan tidak pernah punya jemaat dan tidak pernah punya murid pemakan babi. Orang-orang yang tidak bersunat. Murid Yesus semuanya adalah Bani Israel. Dengarkan dulu. Silakan. Baca dulu itu yang ku bilang tadi. Baru jelas bahwa di luar Saya tidak bisa kamu jebak dengan pengakuanmu sebagai domba. Kutanya samamu. Anda juga mau menjebak. Kita jujur aja dulu. Jujur. Sekarang saya minta kamu jujur. Ketika Yesus Ketika Yesus ada di Yerusalem sana mengajarkan tentang dirinya dan Tuhannya, yang mendengarkan yang menjadi muridnya, orang-orang pemakan babi ibadah hari Minggu merasulkan Paulus, menyembah anak Maria, tidak bersunat, atau mereka yang praktisi Torah? Jawab. Tidak perlu itu dibahasan. Perlu supaya kamu tahu Yesus di dalam Matius 7 ini sedang berbicara kepada siapa? Kepada kami yang orang percaya. Nenekmu kiper. Nah, kali kau bicara, Yesus berbicara dengan murid-muridnya praktisi Torah. Makanya saya tanya samamu, saya minta kau jujur karena kau pasti mau menjebak saya dengan kebohongan. Dari bicara kepada kami, nenekmu kiper. Sejak kapan Yesus punya murid orang Roma pemakan babi? Hei, Yesaya 52 nomor 1, dengarkan. Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Ya, Bang. Bagaimana bisa orang Kristen jadi murid Yesus? Tenang. Gimana? Jadi Matius 7 itu, kawan-kawanku, Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel, bukan penyembahnya, tapi muridnya. Sedangkan kamu itu adalah penyembah. Oleh Yesus tidak masalah itu, tidak kau tidak masalah nenekmu kiper. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina di dalam langit, kerajaan langit. Apa? Kira-kira kamu masuk di dalam pengajaran Yesus sementara kamu punya nonot masih pakai helm? Jangan salah, saya ini dari Muslim, saya masuk Kristen sekarang. Jadi saya udah kalau kamu dari Muslim menjadi Kristen, Galatia 5 nomor 2, Paulus mengajarkan orang-orang yang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi orang-orang yang bersunat. Kau mau kemana sekarang? Kau sambung kulupmu pakai paha ayam, tapi saya jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam.
Anda ini memang Inilah Bang. memang Sebenarnya apa ya? Abang Memang susah dibilang Kitabmu coba kau baca Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo, saran saya kau ambil ayam, potong, ambil pahanya, kau sambung supaya ada kulupmu. Tapi saya tidak jamin 3 bulan kemudian tidak tumbuh bulu ayam menutupi kepalanya. Jadi dia seperti anak ayam. Gimana tuh? Istrimu lari nanti. Ayah, kok ada ayam di dalam celananya ya? Makanya kau beragama itu pakai akal. Oke, kamu sudah selesai ya. Matius 7:15 nomor 20, Yesus sedang bercakap-cakap kepada murid-muridnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba. Sekarang saya tanya, siapa di luar Bani Israel yang menyamar seperti Bani Israel? Islam atau Kristen? Jawab. menurut Anda? Kami umat Islam tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Yahudi rohani, Israel rohani. Kami tidak mengambil kitabnya agama Yahudi tempel di Al-Quran sebagai perjanjian lama. Tapi Kristen yang datang dari barat mengambil kitabnya orang Yahudi yang untuk hanya orang Yahudi ditempelkan supaya bisa nyamar-nyamar sebagai Yahudi. Belum paham, belum ngerti juga. Oke, pasien berikutnya. Udah, Anda selesai. Dia Silakan. menyampaikan itu Udah. kepada orang-orang di sana masa itu. Pasien, saya butuh waktu cepat. Pasien berikutnya. Sudah itu, kami nggak paham kali Bang masalah ini. Cuman itulah. Ini pasien jangan lari dulu, yang pasien ketiga ini tolong Ahlinya dipegang. kami. Coba perawat yang lain dipegang. Ini mau lari kayak yang si Putra ini. Duduk. Jangan kemana-mana. Duduk. Dulu ya ini lagi ngopi. Oke. Apa keluhannya? Apa keluhannya? Aku mau nanya ini Bang. Iya, silakan. Nah, Masya Allah. Abang tunjukkan dulu bukti ketuhanan Allah sesuai di Al-Quran Bang. Ada Oke, baik. itu Bang. Ada. Baik. Kalau dia maha kuasa kan gitu, harusnya kan dia bisa lah mempresentasikan dirinya ke umat, Oke. ke manusia kan gitu. Oke, baik. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Benar ya? Al-Quranul Karim menjelaskan, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, di mana Allah itu tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat sebagaimana yang diterangkan 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16. Allah yang maha kekal, tidak nampak, tidak terhampiri, dan tidak seorang pun yang pernah melihat padanya kehidupan yang kekal. Amin. Yesus, sabar. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Jadi kebohongan Lukas, langit terbelah, lalu mendengarkan suara dari langit, inilah anakku yang kukasih, itu adalah kebohongan yang nyata. Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Lukas berbohong. Oke? Jadi Allah yang kami sembah sama seperti Tuhannya Bani Israel. Laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Mana dalilnya? 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan maha besar, Allah maha besar, yang tak seperti dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'. Ada lagi? Keluhan yang lain? Jadi gitu Bang ya. Jadi gini Bang, Ya. harusnya kan Allah SWT itu kan berkuasa kan gitu ya. Iya, berkuasa betul. Segala-galanya. Iya, betul. Kenapa Nabi yang paling dikasihi yaitu Muhammad, Iya. kenapa tidak ditunjukkan kuasanya jikalau memang Al-Quran yang diturunkan ke si Muhammad ini bukti, kenapa nggak harus dibangkitkan dia supaya memang lebih kuat sungguh-sungguh Al-Quran turun ke si Muhammad? Kenapa
kok bisa saksinya pun cuma si Muhammad saksinya. Kenapa nggak disaksikan ke semua umat si Muhammad jadi kan gitu. Ini Alkitab yang turun ke sama kalian. Kenapa cuma si Muhammad? Oke, baik. Justru kebenaran Allah Subhanahu wa taala mengutus satu manusia bisa mengislamkan sejazirah Arab. Bukti sendiri. Lukas in the gang. Ada Paulus, ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Petrus, ada Yohanes. Jangan lari kemana-mana dulu. Tunggu, ini kamu pasien jangan cerai, kusuntik mati nanti kau. Enggak masalah itu. Tugasmu nebus obat di apotek sebelah. Itu resep yang kukasih kau ke sebelah. Kamu tebus obatnya, kau minum 3 kali sehari. Oke? Udah diam, ente diam. Ini pasien berikutnya mau diobatin, kau cerewet, suntik mati nanti kau. Jadi kalau di dalam Islam, Bung, rentetan yang harus kamu pahami adalah Rasulullah Muhammad SAW seorang diri, tanpa dukungan, persenjataan lengkap, selayaknya kekaisaran Romawi, mengajarkan Kristen dengan persenjataan lengkap. Oke? Rasulullah seorang diri mengajarkan Al-Quran 22 tahun lebih, dia mengajarkan Quran seorang diri, mampu kemudian dia mengislamkan benua Arab. Ya, oke? Yesus sudah dibantu murid-muridnya, mujizatnya membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, langit dan seterusnya, air jadi anggur, badai menjadi tenang. Pokoknya orang mati aja bisa dibangkitkan, tapi tak mampu menjadikan Israel kecil yang hanya seluas koin itu menjadi pengikutnya. Hebat mana dengan nabiku? Jawab. Itu dulu. Hebat Tuhan Yesus. Gimana hebatmu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melawan laparnya nggak bisa. Ada yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus itu Siapa yang menyaksikan? Tapi Anda sebut tadi itu. Ini pasien berikutnya nih. Tolong perawat disuntik mati aja ini. Suntik mati. Jangan membunuh. Suntik mati. Ngerti kan? Diturunkan. Itu dilarang di agama itu membunuh. Kamu diam kalau begitu. Kamu diam, kau duduk cantik. Kamu diam. Ya jelaskan baik-baik. Iya, kamu diam. Ini bukan giliranmu. Kalau mau datang setelah habis obatnya 3 hari baru datang lagi kontrol. Apa sih? Oke, saudara putra, buka akalmu, Bung. Ini Tuhan dibandingkan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tuhanmu katanya, aku telah diberi kuasa di bumi dan di langit, tapi untuk mengkristenkan saja, untuk menjadikan Yahudi menjadi muridnya saja nggak bisa. Bahkan untuk membuat Yudas taat kepadanya kagak bisa. Gugur dia, kalah dia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, semenanjung Arab menjadi beriman kepadanya. Ingat, selama 22 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quranul Karim itu tidak di dalam goa. Cuman sekali dia menerima wahyu pertama. Setelahnya dia terima pada saat bersama dengan orang-orang yang ada pada sekelilingnya. Selama 22 tahun. Nah sekarang kalau kita tanya, Paulus menerima surat di mana? 14 kitab yang dia karang itu dia terima di mana? Siapa saksinya? Misalnya, ketika dia menuliskan surat Roma, di mana tulisannya, untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan untuk Kristen. Pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Siapa yang menyaksikan Paulus menerima dari Roh Kudus tulisan itu? Baru satu surat, baru satu ayat. Bagaimana dengan 14 kitab? Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW satu kitab Al-Quranul Karim 22 tahun kurang lebih dia menerima wahyu, menyampaikan wahyu. Hebatnya satu Al-Quran ini sampai hari ini masih murni. Kitabmu jangankan murni, terjemahan demi terjemahan direvisi, revisi terus. Mana original teksnya? Mana kita tahu bahwasanya terjemahan ini sudah sesuai dengan orinya? Mana? Apa buktinya? Apa standarnya? Apa pengukurannya? Nggak ada. Seperti itu. Silakan. Ada keluhan lain?
Jadi gini ya bang, sekarang kan kalau kita lihat kan zaman sekarang ini, kalau dibandingkan, abang kan agama abang kan sekarang sudah minoritas bang, nggak lagi mayoritas bang. Gimana? Sama. Sekarang kalau kita lihat dunia ini kan gitu, umat dunia ini seluruh umat manusia ini. Iya. Sekarang sudah mayoritas Kristen bang. Gimana itu bang? Mayoritas atau minoritas? Anda ngatakan minoritas mayoritas. Iya. Minoritas atau mayoritas? Mayoritas atau minoritas Kristen ini? Mayoritas. Salah Anda. Kristen itu adalah agama yang paling minoritas. Salah. Coba kamu bagi Katolik, Advent, Protestan, Saksi Yehova. Coba kamu bagi. Mereka punya pengajaran berbeda satu sama lain. Jangan kau gabung. Yesus only dengan Tritunggal itu sekarang saling cangkul belakang. Itu nggak beda tuh bang. Itu apanya yang tidak beda? Apanya yang tidak beda? Coba kau tanya yang Tritunggal. Coba kau tanya Katolik. Mau enggak mereka masuk di gereja Protestan? Maulah. Di mana siapa yang ngajarin kamu orang Katolik masuk di Protestan ibadah? Saksi Yehova masuk ke dalam gereja Katolik, mana ada? Advent masuk. Nggak bisa. Kalianlah agama yang minoritas. Kamu bisa mengatakan mayoritas kalau arah ajarannya itu satu. Faktanya kagak. Memang satu ajarannya bang. Di negara kita ini aja setiap hari loh, mulai dari pagi sampai pagi lagi orang-orang Yesus only dan Tritunggal itu saling kapak mengapaki. Setiap hari mereka ciuman kudus. Gak bisa. Nah terus apa yang ingin Anda jajakan dengan keadaan Kristen seperti itu? Silakan. Gini bang, dunia ini kan bukannya cuma Indonesia ada, kan itu banyak dunia ini kan bermacam-macam negara lah. Jadi di setiap negara itu kan berlaku budaya tradisi masing-masing. Jadi bisa sama bang. Cuman tujuannya satu, tetapnya. Oke. Coba perlihatkan saya kegiatan Kristen sedunia yang kompak, yang terlihat dalam sehari aja. Misalnya hari ini, tunjukkan kepada saya Kristen melakukan kegiatan hari ini kompak sedunia. Tunjukkan satu aja. Enggak usah hari Selasa, Rabu, Kamis, hari ini aja, hari Minggu ini aja yang kompak. Makanya bang, Tuhan itu enggak mematokkan. Makanya manusia itu enggak baik. Manusia diberikan tidak bebas bang. Hari ini hari apa? Hari Ahad, hari Minggu kan? Apakah semua Kristen ibadah di tempat gerejanya hari ini? Tidak. Tujuan itu bukannya masalah hari-harinya bang. Lalu ini kita lihat, ini untuk membuktikan kalian itu mayoritas atau minoritas. Nah, ini hari Minggu. Besok hari Senin. Ada tidak kamu lihat kekompakan orang-orang Kristen beribadah hari Senin? Tidak. Nggak ada. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Besok pukul 12 kamu lihat dunia. Apa yang umat Islam lakukan sedunia? Besok jam 3 sore kau lihat Islam sedunia. Apa yang umat Islam lakukan sedunia? Besok jam 6 sore apa kamu lihat umat Islam sedunia? Apa yang mereka lakukan? Besok jam 7.15 apa yang mereka umat Islam lakukan sedunia? Besoknya jam 5 subuh apa yang mereka lakukan sedunia? Pergerakan bergemuruh, pijakan letak kaki mereka, kemudian membuktikan bahwa umat Islam itu mayoritas di dunia. Ayo. Bedanya Tuhan kita bang. Itulah bedanya Tuhan kita. Ya, Tuhan. memang. Sekarang saya tanya samamu, Tuhanmu yang mana? Yesus Kristus yang kasih. Tuhannya Yesus siapa? Dia sendiri, kan dia hakikatnya Allah. Yesus itu ketika dia datang, dia bertuhan atau dia ateis? Tuhan itu menunjukkan ketuhanannya, bukannya. Di mana Yesus menunjukkan ketuhanannya sementara dia bertuhan? Ya Bapakku, ya Bapakku, ya Eloi, ya Eli, ya Hasem, ya Adonai, Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini ngapain Yesus?
menunjukkan dirinya Tuhan, menunjukkan ini pasien cerewet, ini panumu, kalau kau banyak cerita panumu itu sampai melebar ke badanmu semua, tahu kau? Diam dulu, bukan giliranmu sekarang, Kak Ros. Kak Ros diam dulu. Nah, coba. Yesus ketika datang ke Bani Israel, dia berdoa kepada Tuhannya itu untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia utusan Tuhan? Jawab. Berdoa di Bani Israel. Ketika Yesus berdoa, itu dia ingin membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya adalah hamba Tuhan? Jawab. Sebagai nabi. Nah, sebagai nabi, apakah pencipta langit dan bumi ini adalah nabi? Dia kan nabi Ini cerewet ini pasien ini saat ini. Bukan ya, Anda nanti yang saya nggak dijawab nanti abang bilang jawab. Pencipta langit dan bumi ini apakah pernah berhenti menjadi pencipta? Ini bang. Nah, nggak bisa jawab kan? Bisa bang. Nah, coba silakan. Ketika Yesus berdoa, apakah dia ingin membuktikan dirinya adalah Tuhan atau hamba Tuhan? Gini bang, Tuhan Yesus itu kan hatinya rendah hati bang. Dia kan itu kan sebagai manusia itu, bukannya itu. Yesus itu rendah hati ingin membuktikan dirinya Tuhan atau ingin membuktikan dia hamba Tuhan? Itu dilingkupi semua. Itu kan dia 100% manusia, 100% ilahi. Hati-hati ngomong kayak gitu. Sebagai manusia 100%, apakah Yesus punya sperma? Belum dicek. Apa sih ini lucu ya hati ini. Udah minum obat sana. Ayo, apakah dia punya sperma 100% manusia? Kalau Anda mengatakan Yesus 100% manusia, dia tidak punya sperma, berarti dia cacat. Tidak 100%. Kalau dia punya sperma, pertanyaannya, sebagai laki-laki yang normal, seperti apa dia melampiaskan spermanya? 501, mimpi basah, atau dia nikah? Atau sabun di lubang itu. Belum dicek sama dokter bang. Loh, tapi dia sunat bung, hari ke-8, artinya dia punya senjata. Gak mungkin jasadnya bertumbuh yang lain, yang ini tetap mengecil. Gak mungkin. Jadi tradisi pada zaman itu. Iya, makanya saya tanya, berarti dia punya nonot kan? Ketika dia bertumbuh besar, tingginya 2 meter lebih, badannya kekar, dadanya berbulu, sebagaimana di filmnya, tentu juga yang itu berewok kan? Dan membesar juga kan? Nah, gimana caranya dia melampiaskan ini? Sebagai manusia 100%. Mimpi basah 501 atau dia nikah? Itulah bedanya Tuhan Yesus dengan nabi yang lain bang. Itu kan gimana? Suci Tuhan Yesus kita itu. Loh, sebagai manusia oke lah, sebagai Tuhanmu oke, suci. Sebagai manusia 100% yang kutanyakan ini, yang sisi Tuhannya 100% bawa aja ke gereja sana. Ini yang saya tanya, 100% manusia yang kamu akui tadi. Jelas dia makan, dia minum, dia tidur, dia was-was, dia ketakutan, ya kan? Dia berdoa. Nah, itu sisi kemanusiaannya. Haus karena minum karena dia haus. Makan karena dia lapar. Kalau dia lagi birahi, nikah 501 atau mimpi basah? Yolo. Mohon maaf Bang, cuma mau nanya 501 itu nomor togel ya? Merek celana. Nah, sekarang pasien berikutnya. Udah 2 pasien ini tolong nanti kalau misalnya udah minum obat teratur 3 hari datang lagi ke Bang Suma ya. Abang yang minum obat. Ya udah. Nggak ada ceritanya pasien suruh dokter minum obat. Udah kusuntik mati beneran kau nanti ya. Harus abang cerdas lagi. Abang memahaminya. Pasien berikutnya masih ada. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Gabriel Joshua. Ya Gabriel silakan nama dokter Cuma. Gabriel. Oh 501 Levi. Iya, ini pasien saya lemah sekali. Tolong dikasih kursi yang depan. Silakan Kak Ros, Gabriel. Gunanya bang. Iya, silakan. Ya, Udah berapa hari nggak makan, Bang Gabriel?
Kenapa suaranya kayak gini ya Allah ya Karim? Segitunya. Dibuka sedikit lubang hidungnya lah kalau ngomong. Giginya sakit bang, giginya sakit. Oh, sakit gigi. Allahu Akbar. Nanti kalau ku pulang dari sini ke apotik cari Kalpanax, kasih di kapas, tempelin di lubangnya, insya Allah sembuh. Ya. Di Oji guru Siapa ketawanya kayak gitu, jelek banget. Oji. Black. Sorry Gurunda. Kalpanak nih ketempelin gigi. Udah, kita bercanda aja pun, jangan kita buat serius. Oh, silakan Bung Gabriel. Nanya bang yang tentang aku dan bapak adalah satu itu maksudnya gimana bang? Ini dari mana? Dari apa? Dari sekte mana bang? Supaya saya bisa arahkan resepnya. Bang, cuma masih ada yang mengganjal tentang Alkitab. Serius ini? Mu'alaf? Dari mana bang? Iya bang. Kenapa mu'alaf mengganjal di Bible? Iya, cuma masih ada yang belum cert. Artinya masih mau masuk kembali ke sana? Ya enggak sih bang, cuma mau ini aja, mau tahu aja tanggapan bang. Iya, baik. Kalau berbicara mengenai aku dan Bapa adalah satu, dibantah oleh dalil di dalam pemahaman Kristen dengan mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Di dalam data Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Apa yang dikatakan di sana? Aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri. Oke? Aku tidak seorang diri. Apa maksudnya bang? Kalau tidak seorang diri? Bang? Yang lain berarti. Ya? Berdua. Berarti. Hah? Berdua. Berarti gugur enggak tadi aku dan Bapak adalah satu? Iya bang, gugur, tapi kan banyak yang bilang gugur. jadi gitu maksudnya gimana bang? Itu dulu. Berarti gugur. Nah sekarang kita masuk ke dalam pengakuan Yesus. Kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Kalau wujudnya kan tadi sudah gugur ya. Tadi jawabannya jelas ya, Anda sendiri telah mengatakan berdua atau lebih dari satu. Lalu apanya yang satu? Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Berarti ajaran Yesus dan ajaran Bapa adalah satu. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti dua. Aku dan Bapa adalah satu perkataan. Sepakat dia. Tiga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Tiga. Dalam pekerjaan. Oke? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. 5. Lukas 2:22. Orang Israel harus tahu bahwa orang ini yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, adalah manusia yang ditentukan oleh Bapa untuk melakukan pekerjaan mujizat kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Bapa melalui Yesus, seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan itu dikarenakan dia mengikuti instruksi dan perintah yang mengutusnya. Aku dan Bapa satu. Gimana? Terjawab? Bang Juma ada Bililin minta naik. Abang mau? Silakan aja. Pasien keempat silakan. Bililin loh bang.
Iya, memang itu pasien saya udah lama lari-larian itu. Ini dia. Oke, silakan ini dia bang. Nah, ini pasien saya. Tolong siapkan tali rantai, dan siapkan listrik, aliran listrik yang tinggi dengan kabel telanjangnya. Oke. Selamat siang. Saya Ustadz Billy. Oke. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Oh silakan. Oke, baik. Di dalam Al-Quran di situ dikatakan begini, Ustaz. Sanurihim ayatina fil afaq. Saya ingin tahu ini kalau dalam syariat, ini kalau dalam kaidah nahwu, ini huruf alif dengan tanda fathah 2 harakat ini apa nama penyebutannya, Ustaz? Mohon dijelaskan. Jadi begini. Yang pertama itu huruf-huruf harakat itu dikembangkan di abad di tahun 1800. Tidak ada disebut huruf harakat, Ustaz, setahu saya. Ya, Apa itu huruf harakat? maksudnya tambahan-tambahan harakat itu adalah tambahan di abad 1800. Oke, Ya. adanya penambahan ini, Ustaz. Adanya penambahan ini, Ustaz. Itu dikarenakan disiplin ilmu yang mengatakan itu. Tolong Ustaz kasih penjelasan kaidahnya seperti apa. Oke, sahabat jamaah. Jadi ketika sebelum dikembangkan di Kairo tahun 1924 itu masih terkenal dengan gundul. Hah? Tahun berapa, Ustaz? Huruf gundul. Nah, setelah dikembangkan tahun 1924 waktu sebelum dicetak di Kairo. Nah, itu masih Kalau terkenal begitu, dengan Ustaz. huruf gundul. Oke. Kalau begitu siapa yang menemukan ilmu harakat ini, Ustaz? Desas-desusnya masih banyak. Oke. Oh, desas-desus. Jadi ilmu saya kalau saya berguru ke Ustaz, ilmu desas-desus gitu. Betul. Sama juga desas-desus. Terus yang Anda pahami tentang harakat ini apa ini? Harakatnya huruf alif ini kayak mana? Bisa Anda praktekkan bunyinya, Ustaz? Ayat berapa ini? Saya baca. Kau buka. Yang saya bacakan tadi, Ustaz. Sanurihim ayatina fil afaqi. Iya, surat berapa itu? Biar ku baca. Ustaz, saya juga nggak tahu, Ustaz. Saya cuma membaca. Saya masih bagus. Hafalan saya masih ingat. Sanurihim ayatina fil afaq. Jamaahku. Saya Ustadz ini yang memahami Quran itu dengan dialek ke-8. Kau baca itu dialek yang ke pertama itu. Iya, udah. Iya, makanya kalau dialek ke-8 itu kaidahnya seperti apa hurufnya, Ustaz? Lah, kita beda. Jadi Iya, maksudnya yang saya tanya kaidah baca 8-nya itu gimana kaidahnya, coba? Sabar. Oke, saya akan jelas ya. Jadi saya mempunyai catatan Quran itu seperti ini tulisan saya. Bisa nggak saya ditengahkan biar saya kasih lihat kamu? Boleh. Ya. Boleh. Oke. Nah. Wah, gelap. Ntar. Silakan, Ustaz, silakan. Saya mau lihat dulu tulisan saya ya. Iya. Masya Allah, Pak Ustadz luar biasa ini. Oh iya. Dapat ilmu kalian dari saya. Oke, iya pasti dong. Iyalah. Ya. Open kamera, Ustadz. Oke. Tapi kok hitam? Jadi Ini pasien saya keempat ini memang rada-rada aneh. sabar. Mana ininya, Ustadz? Mana kok tulisannya mana, Ustadz? Iya, kameranya hitam. Gelap, Ustadz. Anda di mana ini? Di toilet? Biasa di goa. Oh, di goa. Ngapain? Iya. Nerima wahyu? Benar. Turun wahyu itu. Oh, sudah jadi nabi juga ini saya punya Ustadz ini, ya Allah. Mana Ustadz? Mana coba tulisannya Ustadz? Ini bukan orang yang teriak najis sambil pakaiannya tercabik-cabik gitu. Iya yang di goa Kalian itu. memang tidak menghormati ayat-ayat Allah mengatakan setiap nabi itu diutus kepada bangsanya menurut bahasanya. Baru kalian ini banyak protes kalian ini. Mana Ustadz? Mana? Kok lama? Tunggu. Sabar. Tampilkan Ustadz. Saya ingin lihat tulisan Ustadz dalam kaidah huruf-huruf Arab. Coba. Sabar ya. Saya mau lihat dulu. Jaringan saya di sini agak kurang bagus. Coba saya perbaiki ini- dulu di sini. Saya perbaiki sini. Oke. Di mana Ustadz kita? Nah, ini namanya Blue Quran. Iya. Mana ini? Enggak kelihatan. Sabar. Blokir. Mau diperbaiki, mana tahu itu sabar. Anda juga belum kelihatan loh. Mana ada. belum kelihatan? Oke. Nah, Ini kau lihat tulisannya. Oh. Oh, ini tulisan Ini. Ustadz. Ini tulisan Ustadz.
Astagfirullahaladzim. Ini ayat-ayat Allah kau bilang ini tulisan saya. Jangan kau fitnah. Tadi kan Anda mengatakan Ustaz, saya punya Loh. kaidah yang ke-8. Mana kaidah ke-8 itu mana? Oh, coba Sekarang bisa kau baca bacakan dulu. saya Ustaz. Kau baca. Coba bacakan ke saya Ustaz. Kaidah 8-nya mana Ustaz? Nggak bisa. Tidak Anda- bisa dibaca. Loh. Ustaz, bacakan Jadi, saya dong. Gimana sabar Ustaz semua. tidak bisa baca? Jangan kau tertati-tati. Jadi begini semua. Ustaz, bacakan ke saya. Jangan diam dulu, Ustaz. penjelasan dulu. Ustadz Oke. Billy mau menyampaikan ini ya. Iya, Kalau ada yang ngomong bahwa kitab itu tidak dirubah-rubah dan tidak diedit, itu ini buktinya. Oke, Ada coba pengeditan. bacakan Ustaz Nggak supaya bisa. kami bisa. Ini Ustaz hanya baca, orang- nggak bisa. Ustaz Ini baca, rahasia. Nggak bisa. Ustaz Ini baca, ayat rahasia. kemudian saya cocokkan dengan Tidak hafalan saya. bisa. Loh, Tidak kok ada bisa. Ini Al-Quran ayat nggak bisa? rahasia. Oh, ayat rahasia. Tidak Ada nggak di bisa dalam dibaca. Al-Quran ini? Ustaz, ada nggak di Tidak dalam bisa. Al-Quran ini? Ada nggak di dalam Ini Al-Quran tidak ini? bisa dibaca. Enggak, Tidak saya bisa tanya dibaca. Ustaz, ada nggak di dalam Al-Quran umat Islam ini? Tunggu, saya tanya dulu. Sama nggak dengan Quran kamu? Ya, saya tanya dulu. Apa Saya bacanya? tanya, sama nggak dengan Quran Itu kamu? di situ ada tulisan Allah yang mana ya? Nah, Coba. itu dia. Coba. Itu dia. Mana? Betul, pertanyaan kamu bagus. Mana? Tidak ada. Mana? Nggak Nah, coba ada. kau tunjukkan. Di mana? Nah, artinya apa? Artinya apa Ustaz? Artinya apa Coba Ustaz? baca. Tidak, artinya apa itu? Ada bacaan Allah. Jadi kesimpulannya, jikalau ada yang bilang tidak dirubah dan tidak diedit, Itu ini di buktinya. situ Bang. ada nomor 3 itu. Ada nomor 3 yang mana itu nomor 3 itu? Coba Mana ada nomor 3 Ustaz? itu. Mana Ustaz? Ada nomor 3 itu. Dulu. Di situ ada nomor 3 coba Diam dulu. dibaca Jadi itu. kalau ada yang Tunjukkan memberi kepada kalian saya dong. informasi Di situ ada bahwa nomor tidak 3 itu. diubah dan tidak diedit, ini Woi, buktinya. Oh, gitu ya. Oh, emang Sudah, apa bacanya tepuk itu? tangan, buat. Emang Nggak bacanya bisa apa dibaca. Ustaz? Supaya Nggak bisa. ditahu bahwa memang diedit. Nggak bisa. Ini apa bacanya di Al-Quran? Nggak Apa bisa. bacanya? Coba. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa. Nggak bisa dibaca. Lalu bagaimana Ustaz bisa mengatakan Al-Quran diedit kalau yang ini Anda nggak bisa baca? Ini perubahan ini, oke? Ini namanya Blue Quran. Ya, apa bacanya? Apa bacanya Blue supaya kita Quran. Oke, saya rubah lagi. kita lihat dulu bacanya apa Ustaz? Lari Ustaz. Oke. ya. Bacanya dulu Ustaz. Bagaimana Ustaz Sabar, bisa sabar. mengatakan ini Baca diedit? itu Ini nggak ada perubahan. penting. Nggak penting. Kami umat Islam itu diperintahkan ikra, baca. Loh, baca tapi tidak tahu artinya. Ya, walaupun tapi kami baca. Coba. Baca. Ikro Coba. tapi tidak tahu artinya. Ya, silakan Anda baca. Mana Anda? Oke. Anda tidak bisa baca yang tadi. Kemudian Anda tidak bisa baca yang tadi. Nggak bisa Ini baca. Pengeditan yang kedua. Bacanya apa? Beda hurufnya. Bacanya hurufnya apa? ini. Bacanya Pengeditan apa? yang kedua. Ini kalau Anda cuma menampilkan kayak begini Ustaz, tanpa Anda bisa baca, bagaimana kami bisa sesuaikan dengan Al-Quran kami? Lo apa? Makanya apa? Karena itu diedit di tahun 1974. Bagaimana caranya Anda mengatakan diedit sementara Anda tidak bisa baca yang ini? Bacakan yang ini. Oke. Bacakan yang Anda bawa ini Ustaz. Baru kami cocokkan dengan bacaan kami di Al-Quran kami. Kalau beda bacaannya berarti ada yang diedit. Coba bacakan. Apa bacanya? Surah apa? Surah apa? Ayat berapa? Coba Ustaz. Diam. Nah, apakah sama tulisan ini? Bukan masalah tulisan, masalah bacaan. Coba bacaan. Iya, sabar, jangan kau terguncang. Coba bacanya Ustaz. Dibaca Ustaz. Ini dibaca dulu. Jangan saya yang membaca Ustaz. Lasina amanu walasina. Saya hanya bisa membaca yang beginian. Oke. Coba ulang coba. Lasina. Coba kasih dekat saya biar baca. Saya biar baca. Ya, terus Lasina. Kok panjang? Kenapa bisa hurufnya panjang? Huruf nunnya apa tanda baca di situ yang Anda gunakan sampai nunnya panjang, Ustaz? Kalau begitu Ustaz suruh baca aja sama istri Ustaz ya. Mana istrinya Ustaz? Mana? Suruh baca coba. Yang baca. Oke. Iya, silakan. Dokter jiwanya mana nih ya? Nah, memang ini pasien saya agak lucu dia. Ini pasien saya yang mimpi sekolah di Kairo, tapi membaca Quran saya nggak bisa. Coba Ustaz dibacakan. Coba. Tunggu nanti. Coba. Ya, silakan.
Oke. Atau kalian atau Saya ingin dibacakan yang diedit dan yang belum diedit. Silakan Ustaz. enggak, nanti istri saya yang baca. Iya, Kalian silakan. bacakan ayatnya, istri saya yang baca. Silakan. Yang tadi yang Ustaz bawa silakan. Biar ku pemalukan satu keluarga sekalian, Ustaz. Begini. Kalian sampaikan ayat, baru istri saya yang baca. Ya, silakan. Yang tadi itu Anda baca, silakan. Coba. Yang muslim tolong jangan dibantu baca ya, biarkan dia. Enggak, tulisan kalian aja cuma huruf. Ustadz mau ngajar gimana ini Ustadz? Anda ingin menunjukkan yang diedit itu yang mana kan gitu. Baca kuat. Mana baca. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Terus ada guru saya. Terus ini baca. Hadu. Enggak. Coba. Ulang. Walazina. Terus. Hadu. Coba. Tunggu. Mulai dari walazi coba. Hadu. Bukan, jangan langsung ke hadu. Ulang. Lagi. Apa? Walazina. Hadu. Kenapa bisa begitu bacanya, Ustadz? Kenapa bisa begitu bacanya, Ustadz? Lah, dialek ke-8. Iya, kenapa bisa? Itu kan ada tanda kasrah di situ, ada tanda fathah di situ, ada matnya di situ, Ustadz. Ada mat di situ, Ustadz. 2 ketukan, Ustadz. Kok begitu cara bacanya? Suamimu udah gila berapa lama, Mbak? Allahu Akbar. Udah lama gila, Mbak. Atau lagi lepas dari rumah sakit. Oke, jadi begini ya. Kau dengar. Ketika salah satu sahabat mendengar bacaan yang lain, dilapor sahabat itu sekarang yang lain itu yang mana tadi? Kemudian baginda bilang Ustaz, yang lain tadi itu yang mana? Yang lain yang tadi yang mana? Coba. Panggil dia. Baru baginda mengatakan begini. Itu sama. Enggak, yang tadi yang lain itu yang mana? Yang lain yang mana, Ustaz? Hanya sekelas kusuma aja mau protes bacaannya itu. Ustaz, saya kan tadi Anda kan menunjukkan tadi bacaan itu innal ladina hadu innal ladina amanu wal ladina hadu. Nah, oke, sekarang coba tunjukkan yang lain tersilanya mana, Ustaz? Baca innal lazina. Kau baca begitu. Tersilanya mana? Nggak tahu membaca juga ternyata dia. Tadi kan saya tanya kenapa bisa ada tadi di ujung bacaan Pak Ustadz. Tadi di bacaan Anda itu di kalimat belakangnya kan di situ ada mat. Kenapa Anda tidak gunakan matnya? Anda katakan ini kaidah ke-8. Oke? Kaidah ke-8. Oke. Nah, sekarang coba tunjukkan yang sebelum diedit. Coba. Apa? Yang sebelum diedit yang tadi mana? Oke. Ini. Iya. Coba Anda baca yang mananya yang diedit. Nah, coba kau baca. Loh, kenapa jadi saya? Kan Ustadz yang mengatakan diedit, Ustadz. Katanya tulisan dahulu sampai sekarang ini. Kan Ustadz tadi yang mengatakan. Dengarkan. Tadi Anda yang mengatakan diedit. Tadi Anda mengatakan. Ini yang Anda baca adalah surah Al-Baqarah ayat 62. Mana bukti bahwa yang Anda tunjukkan itu Al-Baqarah? Mana bukti bahwa yang Anda tunjukkan itu ada Al-Baqarah ayat 62? Oke. Kau bilang saya kan pasien kamu. Ya jelas dong. Mana 62 di sini? Mana Al-Baqarah 62 mana? Saya apologet yang paling terpintar di Indonesia. Mana di sini tulisannya Al-Baqarah 62? Di sini. Mana dalilnya? Mana di situ huruf 62? Ya. Mana 62? Oke, enggak ada 62. Kamu tidak lalu bisa apa yang Anda tunjukkan ini? Apa yang Anda tunjukkan? Loh, ini apa yang Anda tunjukkan ini? Ini yang saya tunjukin apa? Apa yang Anda tunjukkan ini? Apa? Surah apa itu? Surah apa? Ternyata apologet Kristen terhebat, gila. Loh. Enggak usah. Surah apa yang Anda tunjukkan ini? Ini surah apa ini? Ini surat kamu bukan. Ini surah apa ini? Surat kamu bukan. Loh, kok surat kamu? Begini yang paling pintar. Kamu yang menunjukkan. Kamu tadi membaca innal ladina amanu wal ladina hadu.
Nah sekarang kamu tunjukkan apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya? Diam dulu. Oke. Apa hubungannya dengan ini? Diam dulu. Oke. Ketika kalian mengatakan bahwa titik koma pun tidak dirubah dan dijaga Allah, buktinya ini ada perubahan loh ayat-ayatnya. Nah ini apa? Ini ayat apa ini? Ini surah apa? Ayat apa? Loh, makanya kamu saja tidak tahu. Berarti ada terjadi Loh. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa tuh? Ayat-ayat kamu itu. Apa itu? Apa yang barusan Anda tunjukkan? Tadi kan Anda menunjukkan Al-Baqarah ayat 62. Nah sekarang Anda tunjukkan ayat apa yang lainnya ini? Oke. Ini itu pengeditan yang pertama itu di abad ke-8. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu editan? Emang apa bacanya? Apa bacanya? Kok bisa kayak gitu? Ini Oke. Kita buka data ya. Top copy manuskrip the written the early ya di abad ke-8 ini. Oke. Istanbul Turki. Oke. Di Istanbul Turki. Nah, tulisannya seperti ini, Bro. Apa? Tadi Anda menunjukkan alladzina amanu walladzina hadu. Mana yang diedit di situ mana? Bagaimana? Oke, bagaimana mana? Itu diam dulu saya bicara. Bagaimana kalian keluar tidak diedit satu titik ketika diberikan yang asli kalian mati kutuk gak bisa baca. Parah kalian. Loh, mana di situ mana? Udah kayak gitu cara belajarnya mana coba? Mati coba semua di sini. Makanya yang pertama IQ kalian harus lebih pintar dari saya. Antara huruf-huruf yang terpisah dengan huruf-huruf sambung itu memang tulisannya beda, kucluk. Tulisan antara huruf bersambung dengan huruf yang terpisah-pisah memang beda, kucluk. Sama seperti ketika saya menulis Billy dengan huruf terpisah-pisah dengan huruf bersambung memang kelihatannya beda, kucluk. Jangan kamu terguncang. Kamu terguncang. Sudah diingatkan sama si Loki permanen si Billy. Antara tulisan Iqra 1 dengan Iqra 2 dengan Iqra 3 itu berbeda, kucuk. Dasar ini. Nah, dia mendatangkan bodohi kita. Kamu menunjukkan tulisan bersambung innalladzina amanu walladzina hadu. Habis itu kau tunjukkan huruf-huruf berpisah. Lalu kau katakan edit. Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak dirubah dan tidak diedit ketika saya memberikan kamu itu tadi ejaan huruf hijaiyah yang terpisah. Huruf hijaiyah yang terpisah dengan huruf yang bersambung itu beda. Aduh gimana? Gimana ceritanya? Kalau mau menunjukkan, kalau ingin menunjukkan kesalahan, kau tunjukkan innalladzina amanu walladzina versi lama mana? Mana tunjukkan? Mari saya mana coba tunjukkan. Jadi sudah versi lama. Versi lamanya coba. Innalladzina amanu walladzina hadu. Coba versi lamanya mana? Saya tunjukin ayat ke versi mana? Bisa baca. Versi lamanya mana? Tidak diedit dan tidak dirubah. Ini pasiennya memang parah ini. Saya kasih udah diturunkan aja. Bisa baca. Diturunkan. Terdiam kalian semua. Turunkan. Jadi gini teman-teman, dia tidak berhasil mau menyesatkan umat Islam dengan caranya. Kenapa? Dia mencoba untuk menarasikan huruf-huruf terpisah dan dia tampilkan huruf bersambung. Tulisan Billy huruf-huruf terpisah dengan tulisan Billy huruf bersambung memang pasti kelihatan jauh berbeda. Itulah yang dia katakan, katanya Al-Quran diedit. Memalukan. Pasien saya ini memang aneh gitu loh. Aneh pasien saya itu. Oke teman-teman sekalian, silakan mungkin ada yang ingin menambahkan waktu dan tempat, disilakan. Emang Billy itu agama apa bang? Tuh, bentar sedikit. Kristen dirasa dengan cara begitu banyak orang yang murtad. Padahal justru sebaliknya. Banyak orang-orang Kristen yang malu, ya. Dengan cara begitu banyak orang Kristen yang malu. Nanti akhirnya banyak yang mualaf. Hati-hati loh kalian loh ya. Apapun yang kalian lakukan, penghujat itu menjadi penyebab mualafnya orang-orang Kristen. Ini debat cuma model gitu ngaku terbaik. Nah terus yang goblok itu seperti apa? Kalau Billy ngaku terbaik. Makanya tadi minta izin sama Bang Juma dinaikin enggak, karena aku tahu dia penghujat.
Iya, penghujat. Dia itu penghujat, itu muridnya si Haleluya itu dia. Dia di Manado sopir angkot. Dianggapnya umat muslim itu mudah dipengaruhi dengan hanya sebatas itu. Nah, Gak bisa dong. Antara mengeja dengan satu ayat itu mau disamakan. Illalladzina sabaru alif kasro i lam fathah seperti itu kan nggak tahu dia. Kita sejak dari kecil sudah diberitahu awalnya Al-Quran itu hurufnya gundul. Itu sudah dikasih tahu sejak kita masih di taman apa ya, kanak-kanak ibaratnya seperti itu. Baru ditunjukkan kepada kita. Ini sama aja mengajarin ikan berenang kau. Pilih. Saya lihat orang-orang Kristen ini sudah banyak yang frustasi karena banyak yang mu'alaf. Sehingga berbagai macam cara mau ditempuh, termasuk dengan cara membodoh-bodohi itu. Tanpa tipu-tipu, agama kalian tak laku, ngerti? Assalamualaikum. Lapar nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ibes. Ada Ibes di bawah. Mungkin Iya. ada yang mau disampaikan. Ukhti, Udah silakan. gak ada. Oh, Itu host apologet. host apologet. Gabriel. Oh, apologet Islam Indonesia. Oh, apologet Islam. Ganti itu, cuman Nah, itu dia. Oke. Oh, jadi hitam sekarang. Oke, mau assalamualaikum jadi- warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ngomong sebentar, mau berterima kasih kepada netizen 2,2K orang. Terima kasih banyak sudah mendengarkan bahwasanya betul adanya bahwa yang meramaikan komal mereka itu adalah kita-kita juga. Dan alhamdulillahnya dari pantauan semalam yang Mikana lakukan tidak berhasil. Dengan apa yang kalian dengarkan, kalian meramaikan komal-komal muslim, kalian tersebar, alhamdulillah. Dan barusan yang dilakukan Billy sama seperti itu. Jadi ingat ya, ramaikan komal-komal Islam, tidak usah ramaikan komal mereka. Dan satu hal yang kalian harus tahu, Billy ini pernah menantang Bang Ali, yaitu sekarang namanya Mata Ali, untuk membaca huruf gundul. Kalau Bang Ali katanya bisa membaca, dia akan telanjang di tengah jalan. Dan nyatanya adalah dia ini jelas orang tukang ngibul. Nah, dia Dan sampai telanjang tadi di tengah jalan. Dan Ali Dulu pernah sudah juga dengan membuktikan. Sueb juga pernah. Sueb juga pernah. Jadi memang ini si Puri Angkot memang lagi kurang semua. Mereka ini semuanya kurang penonton, udah nggak ada penonton. Jadi tetap istiqomah, tetap tetap tersebar di komal-komal muslim. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Salam satu Tuhan. Jayalah Salam Indonesia. satu Tuhan. Jayalah. Makanya Billy itu supir angkot ya. Iya, berangkat. Oh. Ya bantu kita Ada hostnya biar nggak informasi teriak-teriak mulu. Bang Rosid bahwasanya tadi pagi Siap. itu ada yang memakai gambar logo api tapi di tempat pizza. Bahwasanya itu Kristen. Ya biasalah itu. Biasalah. Tadi ada Kalau nggak itu juga sih Bang Juma ke tempat aku pakai foto Bang Juma tapi nama Zulkifli, Ustadz Zulkifli. Jadi gini, kadang juga kita juga tidak boleh mengedepankan emosi, mengedepankan apapun itu. Kita juga harus berpikir bahwasanya mereka itu manusia biasa yang penuh dengan kedengkian dan keirihan. Jadi ya sudah, biarin aja. Sebagaimana kita berusaha untuk menghindari itu, tapi yang terjadi tetaplah seperti itu dengan orang-orang aneh seperti mereka yang diselimuti dengan iri dengki. Ya kalau memang mau membuktikan apa yang kalian bisa, ya silahkan bersaing. Kristen bikin apa gitu loh, kan begitu. Bikin AKI, singkatannya AKI. Apologet Kafir Indonesia. Ya gitu. PKI aja, PKI kan bisa. Persatuan Kafir, nah gitu. Atau enggak apa? Itu si papa jahat itu kelakuannya. Tuh tapi pakai nama Ustadz Jul itu tadi. Ya orang sakit Oke. gigi, orang sakit hati itu. Nih orang sakit hati biasa.
Oke, Masa terima kaget lah, kasih teman-teman, terima kasih host, terima kasih Bang Zuma semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya dibikin video pendek gitu ya, video pendek itu menghimbau jangan ramaikan room minoritas penghujat gitu. Ramaikan room muslim. Kalian kalau ke Mikana kalian nggak bisa lihat Gurunda, tapi kalau kalian lihat Gurunda kalian dapat Mikana, dapat Mililin, dapat Herdi, dapat pentolan penghujatnya lah ikhwan gitu. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan typing, coba agamanya di bawah Kristen. Gabriel, ada lagi mau ditanya sama Bang Juma? Oh iya itu. Bang Zuma. Iya. Gimana? Berarti yang aku dan Bapak itu satu. Iya. Jadi berarti cuma doktrin dari Iya, pendeta aja, Bang. itu doktrin pendeta itu. Karena di dalam pengakuan Yesus, akulah dia, dikatakan bahwa karena itu dari tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di sini siapa? Yohanes 4:24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:25, jawab perempuan itu kepadanya, pada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lukas 2 nomor 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Berarti dia di sini adalah Mesias yang diurapi. Apa Mesias itu? Adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Yesus ini adalah manusia yang diurapi. Berarti Yesus adalah bukan Bapa itu sendiri. Kenapa? Yesus hanyalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku diurapi. Yang diurapi itu pasti bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan, yaitu manusia. Nah, terjawab kita di situ ya. Berarti yang firman itu adalah Tuhan juga itu maksudnya bukan gitu juga ya, Bang? Kalau yang disebut firman itu adalah Tuhan, yang dimaksud di sini adalah sifat, bukan wujud. Jadi sang firman bersama-sama dengan Tuhan itu maksudnya adalah sifat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, bukan Tuhan bersama-sama dengan perkataannya, enggak. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan sifatnya. Sama kita sebagai manusia, analoginya. Manusia tidak sehakikat dengan perkataannya, tapi manusia sehakikat dengan sifat berkata-kata yang ada di dalam dirinya. Contoh, apakah perkataan Anda adalah Anda? Bukan. Tapi perkataan Anda adalah berasal dari Anda. Perkataan yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda, tetapi adalah satu perkataan individu baru yang keluar dari Anda. Coba aja Anda berbicara, ayam. Itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Anda. Apakah ketika Anda berkata ayam, Anda adalah ayam? Bukan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu disebut firman, perkataan. Dan semua yang keluar dari mulut Tuhan itu sudah pasti bukan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut saudara itu bukan saudara, tapi berasal dari saudara. Contoh, Anda meludah. Ludah itu keluar dari saudara. Apakah saudara adalah ludah? Bukan. Tapi ludah Anda adalah sesuatu yang keluar dari saudara. Saudara menjadi sumber. Jadi Allah adalah sumber, Yesus itu adalah dampak dari sumber. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Andai saja ludah itu bisa berbicara, maka ludah itu akan berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Dia yang telah mengeluarkan aku. Gitu. Masya Allah. Bolehkah saya katakan Anda dan Anda adalah ludah Anda dan Anda adalah satu? Tentu tidak, bukan? Ya, tidak. Bolehkah saya mengatakan ludah Anda itu adalah Anda? Enggak, bukan? Tapi ketika Anda meludah sembarang tempat, saya mengatakan Anda jorok. Kenapa? Anda membuang sampah yang keluar dari mulut Anda. Nah, siapa yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan.
tetapi segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah ciptaan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan yang jadi akibat instruksi perintah itu bukan Tuhan. Inilah yang dikatakan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memerintahkan Maria hamil, Maria hamil. Tidak ada yang bisa membantah. Nah, ketika Maria hamil, apakah yang dihamilkan itu adalah manusia? Yes. Bukan Tuhan kan? Bukan. Karena ludah yang keluar dari mulut, sudah pasti itu bukan kita sendiri. Tetapi sesuatu yang keluar dari kita. Gitu Bang. Gurunda, aku nambahin Gurunda. Silakan Dek. Gabriel Joshua, Yohanes 1:14, tahu bunyinya apa? Enggak, ini Bang hafal kalau itu Bang dari dulu. Pegang Bible cetaknya nggak? Saya lagi di luar Bang, lagi nggak di rumah. Oke, jadi Yohanes 1:14 itu bunyinya begini, pasti pernah dengar. Seonggok daging. Firman itu telah menjadi seonggok daging, atau yang lainnya firman itu telah menjadi manusia. Tahu kan itu kan? Iya tahu Bang. Dari pemaparan Gurunda, terjemahan tersebut nggak pas. Yang paling tepat, yang pas banget dengan bahasa Yunaninya, kemudian keindonesiakan itu adalah firman itu telah menjadikan manusia yang diam di antara kita. Nah, ketika firman ini telah menjadikan manusia, manusia itu siapa? Manusia itulah Yesus. Gitu maksudnya Maibre. Gitu gak sih Gurunda? Betul, valid. Yesaya 55 nomor 11. Nah, gitu Maibre. Silakan. Bang, makasih Bang. Betul lagi. Kalau misalkan kita berbeda dengan orang tua kita gimana Bang? Maksudnya apakah kalau misalkan Natal gitu kita tetap berkunjung gitu atau ya nggak usah gitu karena udah berbeda gitu Bang? Nah, saya sudah beda tempat tinggal sama orang tua gitu. Oh, mau syahadat dia? Udah mualaf. Oh, alhamdulillah. Oke. Gimana Bang? Misalkan apakah kita tetap berkunjung gitu atau ya udah sendiri-sendiri gitu Bang? Ya gini Bang, kalau memang tetap harus berkunjung gitu kan, itu tetap konteksnya kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya Natal, tidak boleh, karena ketika kita mengucapkan selamat hari raya Natal itu sama saja Anda mengakui bahwa Tuhan itu lahir di tanggal 25 Desember. Jadi kalau mau berkunjung ya berkunjung aja, nggak usah ngucapin selamat. Nah, begitu boleh kurang. Gak ada masalah ya Bang? Ya, yang penting jangan ngucapin. Itu aja yang dijaga. Atau selamat ya gitu. Entah apa yang selamat, tapi jangan mengucapkan selamat Natal, jangan. Itu dilarang di dalam Islam. Mayoritas umat Islam, mayoritas ulama sepakat memang tidak boleh mengucapkan selamat hari raya Natal. Betul, Masya Allah. Al-Quran membimbing kita umat Islam mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pelarangan kemudian mengucapkan selamat Natal itu. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Jadi kalau kita mengucapkan selamat seperti ucapan mereka, berarti kita melakukan suatu kebohongan, karena tidak ada data di dalam kitabnya mereka sendiri Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Di dalam kitabnya saja tidak ada. Mereka aja nggak bisa kemudian mengucapkan itu karena tidak ada. Kenapa kita ikut-ikutan? Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan kata Allah, mereka itulah pembohong. Wa ulaika humul kazibun. Nah, bagaimana dengan keadaan saya yang orang tua saya sudah beda keyakinan? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahna ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah.
dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu. Ini jelas pernyataan Allah. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi kata Allah, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini perintah Allah. Fala tuti'uhuma wa zahibuhuma fid dunya ma'rufan. Tetap saudara saya ini harus memperlakukan kedua orang tua itu dengan baik. Terkecuali satu, ketika mereka mengajak diri murtad, maka tinggalkan. Seperti itu. Silakan yang lain. Oke, teman-teman agama Kristen ya, yang agama Kristen kita mau diskusi ya. Yang agama Kristen yang naik ya, yang Islam udah banyak di atas ya. Typing di bawah agamanya Kristen, yang Kristen. Itu coba hitung, Islam ada berapa itu? Mana Kristennya mana? Kita mau diskusi loh. Bukan kita mau ngobrol. Ayo mana? Itu semuanya Islam di atas. Kristennya mana? Kita mau diskusi sama Kristen. Ya, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ya masih banyak mau nanya, cuma takut mengganggu yang lain. Masuk lagi ya Bang. Sama-sama Gabriel, istiqomah, cari majelis. Kalau jadi muslim harus ngumpul, nggak boleh individu-individu. Makasih banyak Bang atas informasi dan ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Gultom katanya mau naik tuh si Gultom. Kagak ada itu. Typing doang. Ini baru ini satu nih. Kagak ada itu. Doubling. Ini baru ini satu. Doubling turun dulu. Oh enggak, udah. Noise. Enggak. Itu ada suara anak-anak. Adi Barus. Selamat siang. Di tempatnya si Ica. Coba di mute Kores, kamu di mute, sakit kali kuping mute. Kamu ngecas ya Res? Gitu. Adi Barus, apa yang mau ditanya? Ya teman-teman agama Kristen yang mau diskusi. Disuruh ngomong malah di Barus, selamat siang guys. Ditanya malah ini. Kamu nanya apa? Lah malah di mute dia. Aduh, lucu. Kirain disuruh ngomong di mute. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi. Tadi masalahnya Billy udah dijelasin sama Bang Juma, udah gak usah dibahas lagi yang typing di bawah. Kan tadi Bang Juma udah jelasin, ngapain lagi diiniin? Si Roy. Sinaga, ayo. Roy naikin Roy. Ya, minta permintaan. Yang sudah jangan dibahas lagi. Minta permintaan. Adi Barus. Gak bisa. Waduh. Yang gambar orang biru pink. Oke. Udah bisa. Ya, selamat siang Roy. Selamat siang. Ada yang di. Iya, saya suka bingung ya. Ya, dengan yang suka-suka debat ini saya suka bingung. Kenapa? Kenapa bingung? Yang mau saya tanya, apa itu agama? Ini dulu, lo apa ininya? Apa namanya? Lo menyembah Yesus nggak gitu loh? Oke.
Yesus itu bagi saya imanin, ya. Saya imani Sebagai juru selamat. Oh ya wes, oke. Pertanyaannya sekarang? Saya mau tanya, apa itu agama? Apa itu agama? Ya, silakan para asatidz Gurunda Tasugi. Gurunda udah datang pasien, Gurunda ada 2 Gurunda. Oke, baik. Apa itu agama? Nah, Anda juga punya kewajiban untuk menjawab itu, bukan cuma bertanya ya. Kita ambil Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nih Yesus. Apa keagamaan menurut Yesus di sini, Bang? Oke, ya. Ya. Sudah terjawab ya. Ya, udah dijawab ya. Tidak terjawab. Sudah terjawab katanya. Sudah terjawab, oke. Nomor baik-baik sudah dijawab ya Kak. Terima kasih. Oh, sudah dijawab ya. Ya, apakah agamamu ya menjaminmu ke surga? Menjamin. Oke. Dari mana menjaminnya? Apakah seorang bajingan pembunuh ya muslim kita bilang ya. Nah, seorang pembunuh, pemabuk, tukang berzina masuk surga juga? Masuk surga selama dia tidak menyembah Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar pula dia. Kenapa? Ajaran apa ini, ya Allah? Terus menurut saudara, saya tanya, Sambo masuk surga atau neraka? Bang, itu rahasia Tuhan. Gimana ceritanya? Coba, tunggu. Anda jangan cuma bisa bicara. Nah, tak ajarin Anda dalil, oke? Abang gua cari juga dalil. Oke, baik. Ini dalil Kita, dari saya. Oke, baik. Agama itu landasan ya. Tunggu. Saya kasih dalil dulu. Oke. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia akan mendamaikan semua dosa kita. Menurut saudara, tunggu, jangan tertawa aja. Apakah dosa Anda membunuh, memperkosa termasuk dalam kategori dosa yang didamaikan oleh Yesus? Jawab. Yang saya tahu namanya orang berdosa nggak mungkin ke surga. Ini apa ini? Ini. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Kok Anda mangkir dari perkataan kitab Anda? Bang, makanya Bang, jangan kita apa yang dibaca pakai logika. Kau ini otak untuk berpikir. Ini. Dan Ia adalah pendamai untuk untuk semua dosa kita. Ini apa ini? Bang, pakai otak Bang ya. Ini dalil kita sudah pakai otak. Sekarang coba pakai otak Anda. Apakah untuk segala dosa ini menjadi dosa yang didamaikan Yesus menurut data ini atau tidak? Jangan berasumsi. Pakai otak dengan data ini. Pakai otak, yang namanya yang berdosa tak akan masuk surga mau apapun namanya. Iya, betul. Itu sudah benar itu. Betul itu. Tapi ini data di dalam kitab saudara, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini apa maksudnya? Jangan kau berdosa katanya. Lalu namun tetapi jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai pendamai, yaitu Yesus. Dan Dia sebagai pendamai mendamaikan dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita. Apa ini maksudnya ini? Itu apa abang aja yang memahami. Ya, logika abang logika Nabi mungkin. Kalau saya logika saya logika. Ini. Akan tetapi, dengarkan. Akan tetapi, iya saya tahu. Tidak mungkin ke surga kalau orang itu masih punya dosa. Masalahnya dosa pembunuhanmu, pemerkosaanmu, perampokanmu didamaikan oleh Yesus. Makanya kalian masuk surga. Karena kamu punya dosa, membunuh, memperkosa, memburit dan seterusnya, didamaikan oleh Yesus ini.
Makanya di dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang mulutnya komat kamit berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Cuma berkata Yesus adalah Tuhan diselamatkan. Inilah agama Kristen. Kenapa di luar negeri itu kayak binatang kelakuannya kayak binatang. Coba kamu lihat di basis-basis Kristen di Nusantara ini. Di mana basis Kristen banyak kau lihat? Mayoritas Kristen. Coba lihat kelakuan mereka hidup. Lihat kelakuan mereka hidup. Di mana kelakuan orang Kristen yang ada di Nusantara di Coba aja lihat di basis negara ya. Di basis kita, coba kamu lihat di suatu daerah, semua binatang-binatang yang dikasih dan disayang ada di pasarnya mereka. Semua binatang-binatang yang menjijikkan ada semua di pasar mereka tuh. Bahkan neneknya pun kalau bisa mereka makan. Di mana tuh? Di luar sana orang yang sejenis pun dinikahkan dalam gereja mereka. Bang, kenapa bisa begitu? oknum. Bukan oknum, Bang. Ini legalitasnya. Saya bacakan, saya ulang. Anak-anakku, hal ini ku tuliskan supaya kamu tahu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus adalah pendamai untuk semua dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa seluruh dunia. Trantang teng 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 ting 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 tung. Lah, gimana apa? Ini dalilnya. Fakta dalam kehidupan kalian juga begitu. Coba. Di dalam Galatia, dengar Galatia 5 nomor 1. Yesus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Teng teng teng. Saya ngomong sekarang. Silakan Anda ngomong. Silakan. Lanjut ya, Bang sayang ya. Ya. Menurut saya Abang cuma tahu agamanya. Enggak, saya sebagai apologet Islam saya paham ajaran Yesus. Oke. Abang percaya Isa? Percaya dong. Dia nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, apakah dia sama dengan Yesus? Isa sama Yesus sama apa beda? Tidak sama. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi dan Yunani. Enggak sama. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullahaladzim? Yesus itu dengar. Yesus itu diimani oleh Roma dan Yunani sebagai Elohim, sebagai Tuhannya Bani Israel yang datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia, bangkit pada hari ketiga. Ada orang Israel hari ini beriman tentang dongeng itu? Ada? Nggak ada. Apa namanya? Apa nama sektenya? Kutanya apa nama sekte dari Yahudi? Yahudi. Yahudi Israel. Ya, Israel Yahudi dua-duanya ini tahu saya. Israel keturunan Nabi Yakub. Oke. Kemudian Yehuda salah satu suku dari Bani Yakub, tahu saya. Sekarang kedua golongan ini ada enggak yang menuhankan Yesus? Ada. Apa nama sektenya? Apa nama alirannya? Katolik, Protestan. Apa nama sektenya? Apa? Terlalu pintar menurut saya, terlalu pintar dengan. Apa nama sektenya? Jawab aja. Apa nama sektenya dari Bani Israel yang menyembah manusia Yesus? Apa nama sektenya? Kucluk. Ada yang nama sektenya Kucluk. Jadi Yesus itu adalah tokoh fiktif buatan kekaisaran Romawi. Dia adalah sinonim dari Horus. Oke? Paham ya? Horus adalah dewa putra matahari. Makanya kalian setiap tanggal 25 Desember merayakan itu. Ibadah kalian hari Minggu, Sunday, hari matahari, Kucluk. Apalagi? Jangan abang semuakan.
Saya seorang Advent. Advent itu kan Advent itu golongan baru aja berdiri itu Advent. Kristen pertama itu adalah Katolik Kristen Roma. Kalian itu cuman Advent itu karena sudah mengetahui ternyata Yesus itu bukan mengajarkan perjanjian baru seperti konsep Romawi dan Yunani. Di antara tokoh-tokoh ini kemudian memisahkan diri menjadi Advent, ikut-ikut agama Yahudi. Padahal agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel. Advent ini penyamar. Mereka adalah serigala buas yang nyamar seperti Yahudi. Ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Dengarkan saya, dengarkan. Advent ada 2 kitab. Pertama, mereka menyebutnya Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru ini spesial untuk Bani Israel. Yang kedua, mereka menyebutnya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah spesial untuk Bani Israel. Perjanjian Baru ini adalah surah-surah yang ditulis oleh Paulus dan teman-temannya yang di kanon untuk orang Roma dan Yunani, bukan untuk Advent. Paham? Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang gini, saudara Roy, sekarang gini, giliran saya bertanya. Sekian banyak pertanyaanmu, ku jawab saya satu aja. Saya tanya semamu, apakah hukum Sabat itu diperintahkan untuk non Yahudi atau ini adalah perjanjian kekal Allah dengan Yahudi saja? Jawab. Ya bang, kalau abang mempercayai Taurat, kita semua harus mentaati. Lah, saya percaya negara Malaysia itu ada, saya percaya. Tapi saya bukan bagian yang harus taat kepada aturannya orang Malaysia. Karena saya bukan bagian daripada Malaysia. Saya percaya Bani Israel punya hukum Taurat, tapi saya bukan bagian dari Bani Israel. Saya percaya kitab itu untuk mereka. Jadi saya tidak nyamar-nyamar jadi mereka. Saya tanya sama Anda, Anda sabat memang ada perintahnya agar kemudian non Israel itu bersabat. Ada perintahnya. Tunjukkan dalilnya mana, Bang? Itu hukum yang langsung dari Tuhan. Nenekmu kiper. Memang itu hukum, tapi untuk Bani Israel. Yang saya tanya untuk non Israel ada nggak sabat itu? Oke, kalau begitu coret di Quran, Bang. Sabat di Quran mana ada perintah sabat kepada kami? Nggak ada. Sabat. Astagfirullahaladzim. Kaget kan? Kaget kan kamu? Kaget kan setelah saya ajarin? Kaget kan? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, saya bacakan. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Ini peringatan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar, maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakannya turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Tunjukkan kepada saya bahwa perjanjian kekal tentang Sabat itu untuk non Israel. Mana? Tunjukkan. Kalau kayak gitu, Bang, jangan kau percaya kitab Injil tuh Taurat. Ini kau percaya juga disuruh. Ini pasien saya, ini pasien baru tapi unik juga. Ini yang saya katakan tentang Sabat. Ada tidak umat Islam? Dengarkan. Kami beriman kepada kitabnya orang Yahudi yang disebut Torah dari Nabi Musa. Kami beriman. Adakah umat Islam melakukan Sabat? Ada. Tidak ada umat Islam melakukan Sabat, karena Sabat itu adalah hari peribadatan yang khusus untuk Bani Israel. Dalilnya Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Kenapa Anda yang bukan Israel melakukan Sabat? Kenapa? Bang, ini ya, abang sama dengan udah melawan Allah ini menurut saya ya. Kamu yang melawan ini perintah di dalam kitabnya orang Yahudi. Ini perintah Sabat hanya untuk Bani Israel. Saya tanya, diam. Saya tanya, mana perintahnya hukum Sabat untuk non Yahudi? Tunjukkan. Aduh, udahlah. Menurut saya, Bang, gini aja ya.
Iman dan perbuatan Enggak laku doktrin dogma pembodohan demu enggak laku Bang Roy enggak laku ajaranmu enggak laku enggak laku kamu itu Bang Roy tolong ya Bang Roy, Bang Roy, kamu itu Bang Roy, kamu itu ibarat ini, Bang Roy, kamu itu ibaratkan seorang yang lagi mengintip anak sekolah di sebuah sekolah. Kau ngintip lewat jendela. Kau lihat itu pelajarannya anak di dalam kelas berbicara tentang ekonomi di dalamnya. Kamu baca tentang ekonomi. Agama yang membenarkan seorang pendosa itu ke surga, saya baru tahu. Lah ini dalilmu apa tadi? Dalilmu apa tadi tuh tulisannya? 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 3 itu apa? Tadi kan saya tanya abang, agama jangan kamu melakukan dosa, akan tetapi kalau kamu melakukan dosa, jangan khawatir, sebab ada anak Maria sebagai pendamai dosa kita. Itu apa namanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini langsung ku kirimnya ke Allah nih bang. Apa yang abang bilang? Nangis, menangis dia. Pencuri, menangis dia. Ini langsung sama Allah nih saya bukan ya, abang tengok nih. Sebentar lagi abang terima karmanya. Kau suruh Paulus ke sini biar kupijat-pijat mulutnya. Astagfirullahaladzim. Seperti itulah. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tidak suka kebohongan. Saya tidak suka kebohongan dengan dibungkus dengan lapas-lapas istighfar. Saya nggak suka. Oke? Ini aja kamu nggak bisa selesaikan. Keluaran 31 kamu nggak bisa selesaikan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Ini kamu bukan domba, nyamar-nyamar domba. Berarti kamu serigala. Abang menang. Oke, udah ya. Oh ya harus. Yang saya ajarkan ini adalah kebenaran. Saya harus meluruskan itu. Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke? Anda paham ya? Keluaran 31 nomor 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang-orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya antara aku dengan orang-orang Israel. Anda orang Israel? Anda orang Israel? Anak Tuhan Yesus. Nenekmu kiper, udah kau cebok sana pakai air 1 sendok, udah. Ada abang udah menang. Nih saya mau tanya lagi nih sayang. Slow, jangan panas hati. Bukan panas hati, kamu itu cuma nipu dirimu sendiri. Aku adalah anak. Sejak kapan Yesus punya istri? Itulah logika belum sampai bang. Belum sampai gimana? Coba ajarin saya. Coba di mana Yesus punya pengikut di luar Yahudi? Coba ajarin saya. Di mana Yesus punya pengikut di luar Yahudi? Di mana? Di mana? Rasul Muhammad pun itu keturunan Yahudi. Apa yang mau kau pungkiri? Dari Ismail. Paham? Allahu Akbar, Masya Allah. Paham? Coba kau baca historinya, lihat silsilahnya. Dia dari siapa? Orang tuanya siapa? Hagar. Benar enggak? Si Hagar itu siapa? Budaknya. Ya betul ya. Setelah si Sarah memiliki anak, ya, si Sarah minta ke suaminya, diusir ke padang gurun, ya. Jadi abang gak usah sok ngerti agama. Bukan agamamu membawa ke surga, tapi iman, ya, perbuatanmu, akhlakmu. Kalau imannya buta gimana? Ya ini itu seperti imanmu buta nih Juma. Kalau iman buta gimana? Bisa nggak mengantar kita ke surga kalau iman buta? Ya imanmu yang buta tuh Juma. Enggak, saya tanya dulu. Bisa nggak iman buta mengantar kita ke surga? Membenarkan dirimu sendiri. Enggak, saya tanya dulu. Saya kan dari tadi bawa data, Anda cuma berasumsi.
hukum sabat itu hanya untuk Bani Israel. Sudah saya bawa data. Terus saya minta, apakah Anda Bani Israel? Ternyata Anda tidak bisa membuktikan. Lalu kenapa Anda bersabat? Oke, dah abang menang. Abang menang. Saya mau tanya lagi. Ya, Nabi Muhammad istrinya ada berapa? Ada banyak. Ya, 11. berapa? Jangan banyak. 11 orang istrinya, iya. Berapa? 11. Salah kau. Berapa? Salah kau. Kurang baca kau. Baca makanya lagi. Berapa istrinya? Berapa istri 13 beliau? istrinya. Oh ya sudah. Memang ada riwayat yang mengatakan 13. Terus? Nah, yang 7 tahun wajar gak dinikahi. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Dari situ kau nampak bodong kau cuma. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Ilmumu ilmu apa itu? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya begini. Kenapa saya sulit sekali menerima Rasulullah? Sulit kali. Ya. Kau dulu, istrimu punya suami lagi, kau ikhlas nggak? Istriku punya suami lagi. Istrimu, kau salah dulu Nabi itu, istrimu. Kenapa dia? Punya istri suami 13, kau bisa terima nggak? Rela kau bagi-bagi. Istri punya suami 13. Nah, gimana ceritanya? Emang ada hanya Sarah yang memiliki suami 2 yang setahu saya. Sejarah para nabi tidak ada itu istri nabi bersuami lebih dari 1. Hanya istrinya Abraham di dalam kitabmu. Di dalam kitab yang kamu dengar, di dalam kitab yang Anda gunakan itu, Sarah memiliki 2 suami. Nabi-nabi yang lain kagak, cuma nabi yang banyak istri. Daud 600 istrinya. Maksud saya di sini ya. Satu lagi. Kenapa saya sulit menerima? Saya sudah 3 kali bersyahadat. Saya cari tahu. Terus saya yang sakit kalau begitu, kalau Anda bersyahadat 3 kali. Tahu yang sakit karena Kenapa bisa saya sakit? Istri dari Nabi saya, dengar. Istri dari Nabi saya, dengarkan. Roy, berbuat ke sesamamu. Roy, dengarkan. Di mute dulu host tidak peka soalnya. Dengarkan Roy. Dengarkan. Saya menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sebagai nabi, istrinya 13. Oke. Dibandingkan Anda menyembah manusia yang berasal dari keturunan zina, mulia mana? Astaga, berarti Isa dari keturunan zina. Yesus, bukan Nabi Isa. Yang saya maksud Yesus. Allah, ini saya tangan langsung ke langit nih Bang ya. Didengar Allah ini. Ya, didengar Isa ini. Kau kena laknat kau kayaknya nih, kau tengok. Yesus Tuhannya Kristen itu, adalah anak keturunan hasil zina. Dia berasal dari keturunan Berseba. Kita lihat Nasruk. Dengarkan. Daud mengintip istri Uria tidur mandi. Oke? Lalu kemudian dia bernafsu dengan istrinya orang. Habis itu dia gauli istrinya orang. Dari hasil pergaulan ini melahirkan seorang anak. Anaknya kemudian berzina. Lahirlah Yesus. Yesus yang kau tuhankan itu adalah keturunan pezina. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah si Juma ini. Malu dia. Kamu baca lagi di dalam Matius 1 nomor 18. Yusuf ingin menceraikan Maria, padahal Maria belum menjadi istrinya. Ada apa dengan cinta? Seorang yang bukan istri ingin diceraikan, berarti ada apa? Didengar bisa yang kau bilang ini ya, pakai speaker. Matius 1 nomor 18 kamu baca sampai selanjutnya. Di situ Yusuf ingin menceraikan Maria, suami istrinya. Yusuf ingin menceraikan istrinya Maria, padahal Maria belum dinikahi. Kenapa dia ingin menceraikan wanita yang bukan istrinya? Ada apa dengan cinta? Dengan kelahiran Isa. Kenapa kamu lari ke Isa? Saya sedang membahas Matius 1 nomor 18. Oke? Yusuf ingin menceraikan Maria karena Maria hamil duluan. Ayo,
Ada apa dengan cinta? Itu bukan rencana Allah cuma. Matius 1 itu karangan-karangan orang Farisi, bukan dari Allah. Jangan kau bawa-bawa Tuhanku di sini. Kitab Matius menceritakan Yusuf ingin menceraikan Maria karena Maria hamil. Siapa yang menghamili Maria? Dan kenapa Yusuf ingin menceraikan Maria padahal Maria belum sah menjadi istrinya? Ada apa dengan Tuhanmu? Sudahlah dia berasal dari keturunan pesina, ternyata bapak tirinya ingin menceraikan ibunya yang belum resmi menjadi istrinya. Ada apa? Biasanya yang diceraikan itu adalah istri. Loh, ini Yusuf belum menikahi Maria, kau sudah mau menceraikan Maria. Ada apa dengan ranjangnya Yusuf? Kita tarik ke Maryam. Coba kau cerita. Kenapa ke Maryam, Kuclet? Maryam itu wanita yang suci, sedangkan Maria adalah wanita yang najis. Dituliskan di dalam Talmud, kitabnya orang Yahudi, Maria itu adalah seorang pelacur. Maria di dalam kitabnya orang Yahudi disebut sebagai pezina. Maria di dalam kitabnya Yahudi disebutkan wanita pesina yang berzina dengan Pantera, seorang tentara Romawi, dan melahirkan anak bernama Yesus. Menurut Yahudi, Yesus itu adalah anak dari hasil zina. Menurut Matius 1 nomor 18, Yusuf ingin menceraikan Maria, padahal Maria bukan istrinya. Ada apa dengan nonotnya Yusuf yang ingin menceraikan wanita yang bukan istrinya? Jawab saya. Jawab. Jawab saya. Jangan kau hanya bertanya terus kerjamu. Pertanggungjawabkan imanmu. Jangan ketika imanmu itu terjun bebas, ketahuan pagan dan keturunan pesina yang kau tuhankan, kau jadikan Islam sebagai tameng untuk membendung itu. Hei, kau itu penyembah mantan mayat. Hei, kau itu adalah antikristus. Hei, kau itu adalah tangan kanan iblis, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamamu manusia. Ngapain kau bawa-bawa Bunda Maryam? Ngapain kau bawa-bawa Al-Quran? Ngapain kau bawa-bawa Nabi Isa alaihissalam? Ngapain? Ketika agamamu terbukti mempertuhankan manusia hasil keturunan sundal, kenapa kau lari ke Nabi Isa alaihissalam? Kenapa kau lari kepada Bunda Siti Maryam? Kenapa kau lari kepada Al-Quranul Karim? Setelah ketabu agamamu adalah agama yang menyembah kepada manusia hasil zina. Kenapa? Kenapa kau jadikan agama Islam sebagai tameng? Kenapa kau tidak pertanggungjawabkan imanmu dengan agamamu dengan menggunakan kitabmu? Kenapa kamu menggunakan Al-Quranul Karim? Kenapa harus menggunakan ngemis-ngemis Nabi Isa alaihissalam? Kenapa kamu harus mengais-ngais Siti Maryam? Kenapa kau tidak pertanggungjawabkan Maria yang di dalam kitabnya Yahudi disebut sebagai pesina, yang bersina dengan Pantera, melahirkan anak Yesus yang direbus di neraka di dalam tai yang mendidih? Kenapa? Kenapa kamu tidak membantah imanmu yang dikatakan oleh orang Yahudi, Yesus itu adalah manusia yang sedang dibakar di atas tinja yang mendidih di neraka? Kenapa kau jadikan Al-Quran sebagai tameng? Kenapa? Kenapa kamu malu dengan kitabmu? Kamu malu dengan Matius yang memberitakan Yusuf ingin menceraikan tunangannya. Kenapa ada tunangan diceraikan? Ada apa dengan nonotnya Yusuf? Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan kata istighfar. Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan kalimat-kalimat tauhid. Jangan kau bungkus kekafiranmu yang laknat itu dengan kalimat-kalimat baik dari Al-Quran. Ketahuilah, Al-Quran mengatakan, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Semisal Roy si kafir laknatullah ini adalah seperti binatang. Dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti. Dia hanya mendengarkan suara, tapi dia tidak memahami. Engkau adalah kafir laknatullah, penyembah
mantan mayat yang bernama Yesus, tokoh fiktif buatan kekaisaran Romawi dan Yunani. Paham kau? Paham? Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan istighfar. Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan takbir. Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan istighfar. Karena umat Islam bukan umat yang bodoh. Umat Islam yang bisa membedakan antara sendok dan garpu. Sedangkan kau tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Paham kau, Roy? Paham? Memang kemenangan itu selalu ada di Islam. Dan penyembah-penyembah manusia, jangankan di surga, di neraka pun mereka tetap kalah. Karena dia akan berada paling bawah. Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Takbir, Allahu Akbar. Turunkan si kucluk penyembah mantan mayat ini. Turunkan. Siap Gurunda. Siap Gurunda. Lanjut. Terbakar. Ada lagi pasien? Itu si Gultom, Bang. Nah, itu jatah untuk Dinda Kelvin ini. Ya. Kores. Ada Adi Barus. Waduh. Mayan ini Adi si Barus. Gultom. Adi Barus sudah bisa ngomong? Belum bisa? Masuk lagi ke rahim. Gultom, open mic. Naon. Jadi gimana, Tom? Tadi temen lu Yesus sama Nabi Isa disama-samain itu gimana, Tom? Lah, Bang Juma diculik ya? Duh, ini terhitung nih report aja Bang Juma aja kerjaan. diculik. Tolong, Tunggu. kembaliin. Nanti menit ketiga Gurunda bangkit lagi, aman. Tolong kembaliin. Si Adi Gimana, ini Tom? jaringannya kurang bagus. Apaan itu? Kok disama-samain Nabi Isa sama Yesus sama teman lo tadi? Siapa? Roy Sinaga. Kenapa sama saya? Tanggapan klien lah gimana? Loh, kalau gua kan beda lah jelas. Nabi Isa, Yesus beda. Kalau lu gimana? Mana Gurunda, tolong. Saya pun nggak tahu yang mana Isa yang kalian sembah. Saya turun Nah, kenapa tadi si Roy kok bisa bilang Yesus sama Nabi Isa sama, Maryam sama Maria sama? Itu gimana itu ceritanya? Nggak tahu. Makanya dong lu kasih tahu temen lu beda gitu loh. Yesus kami meminjam keledai belum dikembalikan. Nabi Isa nggak pernah seperti itu. Lu bilang gitu dong. Oh gitu. Udah, Bang Iyalah. Juma. Tapi guru kalian Beda, Bre. bodong ilmu, bodong. Mana ada Nabi Isa? Ada ajaran Nabi Isa kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Terus Nggak ada kan? Nabi bisa. Iya. Saya nggak pernah mempelajari Nabi Isa, yang mana Nabi Isa. Ah ya wes, pinter kalau gitu. Nah jadi sekarang pelajaran yang bisa lu ambil gimana? Masih mau menyembah? Daeng noise, Daeng. Masih mau menyembah ini Yesus? Tom, yang ditanya malu-malu. Jawab Tom. Ya, saya bangga menyembah manusia Yesus gitu dong. Kok manusia? Noise dia, ada suara orang. Dijawab Tom. Itu ada typing katanya baru tahu Maria Maria tidak pezina. Yang typing makanya didengar, disimak orang ngomong. Gak ada mengatakan Maria pezina, gak ada. Maria itu orang baik-baik kata Bang Juma tadi. Netizen jangan gitu. Astagfirullah, aku aja yang jauh dari perangkat dengar ngomongnya. Maria itu orang baik-baik, wanita baik-baik, tidak pernah disentuh. Ini lari ke Yusuf tadi, pembahasannya si Yusuf. Ayo dong ya teman-teman yang di bawah, tolong telinganya dipakai ya. Marah, nggak suka ya? Bukan nggak suka, saya cuma kasihan saja sama kau semua. Yang ngomong Kores. Gurunda lagi istirahat. Oh, ini Kenapa? Gurunda. Juma, ada Kamu itu sudah pasien. berapa lama kena rabies, Bang? Udah berapa lama Nah, kena itu. rabies? Nah itu, kau ngomong apa? Kau kayak orang gila saja kau ngomong. Enggak, masalahnya Yesus mengatakan di luar Yahudi yang sosok percaya kepada dia itu disebut sebagai guguk.
Matius Kau 15 gila kau ini. Kau tidak layak di sini. 23 Kau merasa orang beragama. Kau itu tidak ada agama. Kau tangan kanan iblis setan. Oh, kalau saya tangan kanan iblis, maka saya akan mendengarkan iblis yang menyeru di dalam kitabmu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. saya tidak percaya iblis itu. Yang percaya Ya, Yesus itulah. anak Tuhan Memang hanya iblis yang tidak dan percaya pengikutnya Yesus Kristus itu dan antikristus. Kau itu pengikutnya antikristus. pasti adalah iblis. Ayatnya itu ada. Saya percaya Yesus itu adalah tokoh fiktif yang didirikan oleh Roma dan Yunani. Orang Nah, Yahudi itu tidak kenal antikristus. Yesus. Itu Di mana? pengertian Di mana di antikristus kitabnya menurut Yahudi? Di mana di kitabnya Yahudi disebutkan Yesus? Tunjukkan saya. Saya bukan orang Yahudi, saya orang Kristen yang percaya Makanya kamu harus belajar. Kamu harus belajar. Yang dicerita oleh Romawi dan Yunani itu adalah orang yang datang. Perjanjian lama dengan Yesus perjanjian baru. mengatakan, Kamu Yesus apa? mengatakan, Orang aku Yahudi saja diutus, tidak keberatan kami orang Kristen menggunakan diutus perjanjian hanya kepada lama dengan domba-domba perjanjian yang baru. hilang dari umat Kau Israel. yang lahir Tunjukkan hanya sebagai kepada orang saya. Islam yang ditipu Tunjukkan Muhammad. kepada Kau saya. keberatan Tunjukkan dengan kepada perjanjian saya di lama dalam yang kitabnya kami orang gunakan sebagai Yahudi. kitab Mana? orang Kristen. Coba. Mana? Kau itu cuma Tunjukkan sampah kepada saya di semua. kitabnya orang Yahudi Semua ada yang menyebut kau Yesus. sampaikan tidak ada Dengarkan. bobotnya. Dengarkan Kau saya. itu Di hanya mana? nol besar. Cuma ini gila, tidak layak turunin, menjadi Mas. orang Indonesia. Iya, Bang. Tidak bisa, Kebakaran. kau tidak Turun, bisa turun. dibiarkan cuma. Turun. Nah, terus lu bisa apa? Kalau kau tidak bisa membiarkan saya, bunuh saya, Bang. Saya di Makassar. Anda kan orang Makassar. Cari saya. Kantor saya di Jalan Kajolalido. Saya tinggal di Sudiang. Anda tinggal cegat saya. Oke? Habiskan Bang Soma. Layaknya kalian menghabiskan Yesus anak Maria. Supaya kalian puas menyembah setan. Oke? Gitu aja kok repot. Ngancam-ngancam kok sini. Saya ngajar bela diri di Lantamal. Cari aja saya. Lantamal itu saya di situ ngajar. Cari saya. MMCI, saya punya sekolah di Jalan Landa Baru. Oke, saya punya markas di Jalan Pak Bambay. Cari saya, jangan kau ancam-ancam sini. Karena jangan kau ancam saya di sini, nanti mulutmu ku tampar sendal. Paham kau? Iya loh. Sendalnya masuk lagi sampai jakun ya Gurunda ya. Ngancam. Paling juga kau numpang di Makassar, numpang makan. Aduh. Makanya Diajarin kawan-kawan kebenaran malah yang mengajarkan Yesus itu anak Tuhan adalah iblis. Baca di kitabmu. Diajarin kok malah aneh, ngancam-ngancam. Takut, dengar, Bang, pasang di kupingmu, kebenaran. pasang di kupingmu. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya, paham? Gurunda, kalau Gurunda berkoar terus perpuluhan mereka hilang, Gurunda. Ayo. Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa lagi yang mau rata bubuk jadi deng-deng? Deng-deng pigo. Maleaki, selamat siang. Maleaki, Selamat. agamanya. Saya Kristen. Oke, sebentar. Ini yang kemarin bisulan bibirnya ini yang kemarin. Lanjut Dinda Kores, saya siap-siap asar dulu. Oh ya wes Saya siap-siap. bisulan di bibir, ente bisulan di pantat, nggak apa-apa. Waduh. Woi. Lu bisulan di lubang hidung dua-duanya, nggak bisa napas. Tunggu dulu, Kores. Sophia Siregar, selamat. Oh, turun dia. Oke. Si Adi ini naik cuma diem aja. Lanjut, Res. Ya makanya Adi dikosongin aja supaya 2 kosong enak, lega. Ini Apa ini tunggu. naikin lagi Adi baru situ? Ini saya tanya dulu ini. Ini si agamanya. Ya Adi barusnya sambil diturunin. Yo Maleaki mau ngapain? Naik mau ngapain? Enggak, kalau misalnya mau debat itu harus fair gitu loh. Kalau mau kasih waktu, Fair. kasih waktu. Fair. 3 menit, 3 Fair. menit. Fair, Pak, ya, bukan fair. Dinda Kores, Iya. dia ini hanya mau menyerang, dia tidak bisa bertahan dia itu. Oh gitu. Asik ini. Tema ini. sudah ditentukan, tapi yang dia bahas di Al-Quran, dia tidak berani bahas kitabnya. Oh asik ya dia. Siap-siap Guru. Ini manusia dicipta tanpa lubang anus, begitulah adanya. Oh. Kalau lewat mata berarti dia. Saya tuh nggak mempan digituin, Rima. Saya ketawa aja. Saya nggak mempan digituin. Ya udah jadi. Cuma kau buang-buang energi aja. Ya udahlah, gua mulai ya. Gua mulai begini. Semua mau debat soal apa? Kemarin Nah, itu gua aja Gurunda mau asar, nanti habis asar baru. Lu tunggu aja 20 menit. Masih kecil, Dek. Kamu masih kecil. Belum ada ilmu untuk saya.
Iya, lu masih kemarin kecil sama gua aja 37 dulu kamu sini. nggak bisa jawab. Sini Hal sini 37 sama nggak gua bisa aja. Nah, posisinya gini ya. Hal 37 nggak bisa jawab. Ada hal 37 sama Kasih penyaliban ya, timer, kasih sama timer. penyaliban ya, sama Kasih penyaliban timer. kita gas. Ya nggak usah, kita Kasih dialog timer. santai aja warung kopi. Kasih timer. Saya Nggak tahu muslim usah. itu Nggak bahasanya ada bacot. timer kalau di sini. Enggak, kalau gua bisanya sama bacot. Kalau gua nggak hakim kasih yang timer adil. kalian pengecut. Lo Kalian kau udah pengecut ya? tantrum Aku belum tahu aja, diapa-apain. kalau misalnya nggak mau kasih timer. Gua hakim yang adil ini loh. Kemarin Kasih itu timer nggak? kemarin Mau itu kasih pakai timer timer nggak? dengan Percuma. saya. Tapi Saya yang dia tahu bahas muslim apa? itu. Pertanyaannya terus Al-Quran aja terus dibahas. Giliran ditanya tempatnya dia tentang Bible, nggak bisa dia jawab, nggak bisa. Kamu boleh Nggak nanya, bisa. saya boleh nanya dong. Adil. Nggak bisa. Ya udah, ya Saya udah. tanya Kamu kamu takut. cuman Jadi satu kamu takut. pertanyaan kemarin kamu nggak bisa. Ngaku Kamu kamu nangis. Uni udah Nggak masuk. bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa dia Ngaku timer, kamu nggak bisa, takut, nggak bisa. Cuma. Kenapa lu nggak bisa menjawab pertanyaan Maleaki? Kok lu nggak bisa jawab Supaya pertanyaan? orang di sini bisa ngerti dan bisa dapat poin. Nah terus Bukan kenapa kayak lu nggak kamu jawab buaya pertanyaan poin. Gurunda? Kalau nggak jawab pertanyaan Ayo. Gurunda? Ayo, kasih timer. Saya jawab, saya debat dengan Zuma. 3 menit, 3 menit. Oh, Kita lihat emosinya sama siapa yang Gurunda, jadi tempe. barisan sakit hati. Mending Ayo. jawab ini aja. Kemarin Kan kan si Yesus Zuma sudah jadi disalib, tempe. Yesus Mana disalib sih? nih. Ya, mana Ya bisa jawab kawan-kawan anak Kristen. Ini pertanyaan Kores yang masih bingung Kores ini dengan kekristenan. Yesus kan disalib. Disalib jam 9 pagi ya, disalib jam 9 pagi. Kenapa jam 3 sore udah meninggal? Lo ngapain lama-lama? Emang kamu mau ngatur? Loh, jatuhnya Ya, jadi ngapain lama-lama? Yesus ini Oh, di yang bawah penting standar tujuannya manusia tercapai. normal. Dengar, kamu Manusia mau dengar normal jawaban disalib 3 hari baru meninggal. Kamu mau Yesus dengar disalib jawaban 6 jam atau udah tidak? meninggal. Katanya Kamu Tuhan. Tuhan kok Kamu mau cepet mendengar banget jawaban matinya. atau tidak? Lo ya yang penting tujuannya tercapai, sudah kan? Apain mau Gua, repot-repot? Maleaki gua ya. Kan bego Perhatikan, namanya. perhatikan. Pera Istar kalau disalib cuma 6 jam, gua bisa bangkit di hari kedua. Nggak perlu hari ketiga. Hari kedua gua bisa bangkit. Dengar Kores, biar pakai Serius? otakmu. Kalau misalnya sebuah pekerjaan bisa kamu selesaikan dalam waktu 10 menit, tetapi kamu diberi waktu 1 jam, kamu Hah? mau mengerjakannya selama 1 jam. Ya itu kalau Siapa pekerjaan yang ini kalau bego nih? kematian. Ini Siapa kan yang artinya bego apa? nih? Pura-pura mati. Salib gua, salib Siapa gua. yang bego 3 nih, hari gua Kores? bisa bertahan. Ada pekerjaan yang bisa kamu selesaikan dalam waktu 10 menit, tapi dikasih waktu 1 jam. Kamu bisa selesaikan 10 menit kan? Itu namanya manja. Loh, manja gimana? Udah Yang gitu nggak penting dipatahin selesai. lagi kakinya. Ngehe Yang banget. penting 2 selesai. dipatahin, Yesus nggak Ini dipatahin. pertanyaan bego Yang nih, diturunin oleh dari bocah-bocah. kayu salib Udah. cuma Yesus doang. Yang Kamu 2 lagi nggak nggak diturunin. level Apa saya. ini? Mana Zuma? Ayo, Manja kita banget. bahas satu ini. 3 menit, 3 menit. Mana Zuma? Kalau enggak kamu penakut loh. Ayo. Mana Zuma? Mana Zuma? 3 menit, 3 menit. Saya tantang dia sekarang. Ini Maleaki yang bicara. Nggak usah main-main. Kita lanjutkan lagi perdebatan kemarin. Kalau kalian nggak berani, berarti kamu takut. Siapa Ayo, yang takut sama kita lu? 3 menit, 3 menit. Mana Zuma? Ayo Zuma, kita bahas lagi. Soal takdir kemarin, belum selesai ya? Ayo. Biar saya robek lagi anusmu itu. Otakmu kemarin meleleh ketika Ayo, saya 3 giliran menit, 3 kamu menit. Buaya giliran poin. kamu menjawab, Buaya kenapa poin. kamu nggak jawab tentang pertanyaan Berani saya? atau tidak? Giliran Berani atau tidak 3 menit, 3 menit. giliran saya Berani atau bertanya. tidak? Berani atau tidak? Berani. Kores bangkit atau lagi di menit tidak? ketiga. Nggak bisa dia, nggak bisa dia Berani aja atau dia. Kawan tidak? Tritung, gua kan 3 cuma menit, bertanya, ya. kenapa di report sih? Kenapa di Wih, report? berani Santai, atau tidak? santai aja Kalau gitu. berani, Kores kan cuma bertanya, berarti kamu kenapa pengecut. Tuhan Saya kalian nggak mau nanggapin di orang bawah yang cuma rata-rata bacot. manusia Ini mau dia Manusia dialog dulu, normal. coba. Rasanya itu Berhenti 3 hari bicara. baru meninggal pas disalib. Yesus berhenti kenapa bicara. cuma 6 Cuma jam 3 meninggal? menit. Sekarang Saya kalau jadikan tempe kamu. Sekarang- 3 menit, 3 sekarang- menit. Berani nggak? saya berani pasti. Berani atau pasti tidak berani. semua jawab? Berani pasti. Ayo. Apa yang saya takutkan Kasih sama timer. 3 menit, 3 menit. Ya Gurunda, se- share dulu kita lanjutin Gurunda. lagi takdir Gurunda, kemarin. share dulu aja aman. Iya. Sekarang PR kamu kemarin kenapa kamu nggak jawab? Selama kita berdialog kenapa kamu nggak jawab? Nggak jawab apa? Ini juga penyaliban nggak dijawab Gurunda. Sabar dek. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Jawab.
mendatangkan kesesatan. Itu kalau Anda sendiri yang mau disesatkan. Terdiam dia. Terdiam dia. Ini yang mau ngajak saya diskusi. Nggak ada yang ketawa. Udah kau operasi otak dulu, operasi otak baru lawan saya. Ayo kita 3 menit. Berani nggak? Terdiam dia. 3 menit. Kenapa ya 2 Tesalonika itu nggak pernah disampaikan di gereja? Kenapa ya? Ayo kita bahas takdir lagi. Ayo. Takut nggak? Aneh, ditutupin. Jadinya kan kalau tahu dari Islam bahwa Yesus ini ketika di sorga dia menyesatkan orang-orang, sakit hati kan kalau tahu dari kita kan. Nggak mau terima kan? Pahlawan Muslim ini nggak berani 3 menit. Ngapain 3 menit? Kita bahas takdir itu lagi. Ayo. Ya lu Kenapa dia marah? Kenapa dia tuh tantrum ya? Santai aja kita ngobrol di warung kopi. Nggak usah pakai timer kalau sama Kores. Dia Kores ini warung kopi. Dia ini hakim yang adil. Hakim yang adil kok pakai timer. Beliau pas Yesus turun ke dunia jadi hakim yang adil emang pakai timer? Enggak. Dia ngamuk. Kores nggak perlu pakai timer. Santai. Dia ngamuk sebab kemarin ketika diskusi dengan saya pakai timer, dia bertanya tentang Al-Quran. Kemarin itu kalau nggak salah dia pertanyakan terkait dengan surah An-Nahl ayat 37. Saya sudah kemudian bahas semuanya. Bahkan waktuku kuberikan untuk dia menjawab. Tidak bisa dia menjawab ketika saya tanya, kenapa di dalam kitabmu bertaburan tentang takdir? Contoh misalnya, saya bacakan di dalam perjanjian lama kemarin itu. Bukankah telah kudengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala. Ini Tuhan sudah menentukan takdir. Itu perjanjian lama. Kemudian saya ambil perjanjian barunya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu, anak itu sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Sudah ditentukan takdir ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya tanya dia tidak pernah mau menyentuh kitabnya, cuman membahas apa yang tidak dia pahami tentang ayat suci Al-Quran An-Nahl yang tadi. Jadi saya katakan dia ini pasien yang sudah akut, sudah tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena isi kepalanya isinya hanyalah ampas kelapa parut. Demikian teman-teman. Gitu ya Guru. Palanya bunyinya gitu ya dalnya. Udah kabur dia. Kabur. Aduh, aku cuma bertanya kenapa Yesus disalib 6 jam doang gitu loh. Malah di report. Oke, selamat siang Rizka. Delina, oh ya. Ya, agama? Kristen, Kak. Oke, mau nanya apa, Kak? Mau nanya kan, ini Kak, kan saya punya hubungan sama satu laki-laki. Wah, curhat itu Kak. Wah, ini udah ahli romansa turun. Diam, semua diam. Satu laki-laki. Kalian semua, biar aku ini. Kau Kores, diam kau Kores. Enggak. Bang Juma aja boleh ngomong. Kores diam di situ. Kau kalau masalah itu cepat kali kau. Kita dulu ini kalau udah ahli romansa ini. Silakan, Mbak Rizka, silakan. Saya izin asar di sini azan. Siap Guru Nda. Mantap nih Guru Nda lagi asar. Biar aku res, diam Kores. Dapat sama gua nih. Enggak, ya Rizka silakan diulang. Menurut ini kan beda agama ya. Ya. Itu gimana ya? Bukan bagusnya. Menurutnya Kakak gimana ya selanjutnya gitu? Saya kan juga sudah punya anak.